Pemurnian Ki terkuat, episode 381-390. Bab 381 Api di Jantung Bumi. Nama, Pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Fang Yu melompat ke danau, berwarna hijau tua di depannya. Danau itu berlumpur dan tidak jernih, serta jarak pandang sangat rendah. Tapi setelah memasuki danau, Fang Yu bisa dengan jelas merasakan nafas dari bawah. Itu pasti nafas Cao Tian. Fang Yu menendang kakinya dan bergegas menuju tempat di mana nafas itu dikeluarkan. Saat ini, Cao Tian sudah berada di dasar danau sekitar 100 meter jauhnya. Di bawah kakinya ada tanah yang gelap. Tepat di bawah sini, Cao Tian sangat bersemangat, dan seluruh tubuhnya tergeletak di tanah. Kemudian, tubuhnya yang bengkak tiba-tiba menyusut 1 inci. Menghilang dari tanah, dan tenggelam ke dalam tanah. Ini adalah kekuatan magis alami dari ras abadi mereka. Mampu bergerak bebas di bawah tanah. Saya sudah bisa merasakan panas terik, tidak jauh di bawah. Kecepatan Cao Tian meningkat hingga ekstrim, dengan cepat mendekati api di jantung bumi. Saat ini, Fang Yu baru saja mendarat di tempat Cao Tian sebelumnya berdiri. Turun, Fang Yu melihat ke bawah ke tanah di bawah kakinya, sedikit mengernyit. Berbeda dengan yang abadi, dia tidak bisa langsung masuk ke dalam tanah. Satu-satunya cara baginya untuk memasuki bawah tanah adalah dengan membuat jalan secara paksa. Dengan kata lain, itu menembus tanah. Fang Yu mengangkat kakinya dan hendak turun. Namun dia mengangkat kakinya ke udara dan berhenti tiba-tiba. Tidak perlu khawatir, lihat dulu apa yang ada di bawah tanah. Memikirkan hal ini, Fang Yu menutup matanya, mengarahkan tangan kanannya dengan 2 jari, dan menunjuk ke dahinya. Membuka matanya lagi, pupil Fang Yu bersinar dengan cahaya merah, dan tanda putih berputar ke dalam. Kini bidang pandang Fang Yu bisa menembus tanah bawah tanah yang tebal dan melihat apa yang ada di bawah. Struktur tatanan bawah tanah jauh lebih sederhana daripada di tanah, dan jumlah bingkainya jauh lebih sedikit, yang membuat visi Fang Yu sangat jelas. Fang Yu mengerutkan kening, melihat lurus ke bawah, dan dengan cepat melihat garis kecil. Sosok ini seharusnya adalah Cao Tian. Alasan mengapa dia begitu kecil adalah karena dia telah memasuki posisi bawah tanah, jauh dari Fang Yu. Orang-orang ini bergerak di bawah tanah semudah kita terbang di tanah, dan tanahnya sendiri kokoh, tetapi tidak dapat menghentikannya untuk bergerak maju. Apa prinsipnya? Pikir Fang Yu. Mengikuti arah yang dituju Cao Tian, Fang Yu terus melihat ke bawah. Lebih jauh ke bawah, keadaannya gelap gulita, tidak ada yang bisa dilihat. Apa yang terjadi? Cao Tian terus masuk jauh ke dalam tanah. Di bawah tanah, sepertinya tidak ada apa-apa. Mungkinkah apa yang ingin ditemukan Cao Tian bahkan tidak bisa dilihat oleh mata ini? Fang Yu mengerutkan kening, menunduk dengan penuh perhatian, lalu meregangkan alisnya. Di bidang penglihatannya, di mana Cao Tian bergegas menuju, sebenarnya ada titik cahaya yang sangat kecil, seperti percikan kecil di langit malam. Karena jaraknya terlalu jauh, titik cahayanya terlalu kecil untuk dilihat, sehingga Fang Yu mengabaikannya. Sepertinya ini masalahnya. Fang Yu menatap titik cahaya ini, lalu mengarahkan tangan kanannya ke dahinya. Lampu merah di pupilnya bahkan lebih menyilaukan. Tanda putih di pupil mata berputar cepat searah jarum jam. Pada saat yang sama, pandangan Fang Yu mulai membesar. Teruslah mendekat ke titik terang. Titik cahaya semakin besar. Segera, Fang Yu dapat melihat dengan tepat titik cahaya apa itu. Itu api. Di ruang tertutup kecil yang kedalamannya ribuan meter di bawah tanah, api berkobar. Warna nyala api sama persis dengan nyala api lainnya, dan tidak ada perbedaan yang mendasar. Tapi Fang Yu tahu bahwa nyala api ini jelas bukan nyala api biasa. Api di jantung bumi, juga dikenal sebagai api abadi, api yang tidak akan pernah padam. Nyala api semacam ini konon sudah ada sejak awal terbentuknya bumi. Di dunia budidaya keabadian sebelumnya, banyak pembudidaya menghabiskan seluruh hidup mereka mencari api di jantung bumi. Hanya karena api di jantung bumi bisa diserap ke dalam tubuh. Dalam sejarah, beberapa biksu telah menyerap api jantung bumi, dan kemudian mereka semua menjadi kekuatan dari partai terkenal dan berhasil naik. Dikatakan bahwa bakat budidaya para pembudidaya ini semuanya termasuk dalam kategori yang sangat biasa-biasa saja. Namun setelah menyerap api di jantung bumi, tubuh mereka telah mengalami perubahan yang luar biasa,
dan mereka telah mencapai langit dalam satu langkah. Perbuatan mereka juga menjadi pendorong bagi para beku lainnya untuk mengejar api di jantung bumi. Namun menemukan api di jantung bumi cukup sulit. Pertama-tama, api di jantung bumi ada di dalam tanah, dan tidak mengeluarkan sedikit pun nafas. Tidak ada cara cepat untuk menemukannya, yang ada hanyalah keberuntungan. Siapapun yang dapat menemui api di jantung bumi memiliki keberuntungan yang kuat. Sepanjang sejarah umat manusia, hanya sedikit orang yang pernah melihat api di jantung bumi. Seiring berjalannya waktu, keberadaan api di tengah bumi lambat laun dianggap sebagai legenda, dan semakin sedikit orang yang mencari api di tengah bumi. Ada pula yang berpendapat bahwa api di jantung bumi sudah lama padam. Kekuatan-kekuatan besar itu telah menyerap seluruh api di inti bumi yang tersisa di bumi. Tapi saya tidak menyangka hari ini, ribuan tahun kemudian, Fang Yu menemukan api di tengah bumi. Ini, Fang Yu sedikit terkejut. Saat ini, dia menyadari bahwa Cao Tian sudah cukup dekat dengan api di jantung bumi. Fang Yu kembali sadar, matanya sedikit bersemangat. Jika dia tidak menerima api di jantung bumi, dia mungkin akan tersambar petir. Fang Yu membungkuk, menghadap ke tanah, mengambang di air. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya, dan tangan kanannya berputar dengan semburan emas yang menyebalkan. Saya harap pukulan ini tidak akan menghancurkan seluruh danau. Berpikir seperti ini, Fang Yu melancarkan pukulan ke tanah. Ledakan, di permukaan danau yang semula tenang, semburan air tiba-tiba muncul, satu demi satu lebih tinggi dari yang lain. Ye Sengshui, yang tidak jauh dari danau, mengubah wajahnya dan mundur lagi dan lagi. Saat ini, dia merasakan tanah bergetar. Apa yang terjadi di bawah sana? Wajah Ye Sengshui serius, menarik Ji Feng kembali pada jarak tertentu. Dia ragu apakah akan memberitahu keluarga untuk mengirim seseorang untuk membantu. Namun setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Insiden ini melibatkan orderer dan organisasi lain, dan Fang Yu juga terlibat. Situasinya agak kacau, dan keluarga Ye benar-benar tidak cocok untuk turun tangan. Guruji, berapa lama temanmu akan tiba? Ye Sengshui bertanya sambil menatap Ji Feng yang lemah. Seharusnya hampir sampai, jawab Ji Feng yang tidak berdarah. Wow, bagaimana situasinya? Cepat ambil gambar. Keajaiban dunia. Tiba-tiba kolom air pecah di danau, menyebabkan banyak siswa yang sedang berjalan di tepi danau berseru. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita sedang bergegas ke depan. Di antaranya, yang laki-laki agak botak dan terlihat berusia lebih dari 30 tahun, sedangkan yang perempuan bertubuh mungil dan berpenampilan seperti gadis SMP. Kedua orang ini adalah penyihir bintang 3 Wu Neng dan penyihir bintang 4 Zier yang sudah ditempatkan di ibu kota selatan dan bertanggung jawab untuk memantau Fang Yu. Keduanya dengan cepat berjalan ke depan gelombang www.novelringan.com gelombang dan menyadari ketidaknormalan danau. Zier, saat ini, tanah juga bergetar. Ekspresi Wu Neng sedikit ngeri. Lihatlah demo ketakutanmu, apakah kamu malu untuk mengatakan bahwa kamu adalah sang pemesan? Zier melirik Wu Neng dan berkata dengan sinis. Wu Neng tersipu dan berkata, aku tidak takut. Aku hanya tidak tahu situasinya. Petik 2. Sebelum aku melihat Lao Ji, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Pergi lebih cepat. Nada bicara Zier tiba-tiba menjadi serius. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk melihat Ye Sengshui dan Ji Feng terbaring di tanah. Kakak Ji, melihat Ji Feng berlumuran darah, ekspresi Wu Neng berubah dan dia berjalan maju dengan cepat. Zir Xiu mengerutkan kening, menatap Ye Sengshui, dan bertanya, kemana perginya orang yang melukainya. Ye Sengshui menunjuk ke danau dan berkata, saya melompat ke danau. Lompat ke danau, wajah Zier sedikit berubah dan berjalan ke danau. Berdiri di tepi danau, Zier mengulurkan tangan kanannya, dan sebuah tongkat muncul dari udara tipis di tangannya. Dibandingkan dengan tongkat Ji Feng, tongkat Zier jauh lebih pendek, mungkin kurang dari setengah meter. Tapi bagian atas tongkat Zier berwarna ungu samar. Bas, Zier menggumamkan trik sulap dalam hati, dan tongkat itu bersinar dengan semburan cahaya. Kemudian, sebuah bola ungu kecil muncul di depan tongkat itu. Elf, bantu aku turun dan lihat situasinya. Zier berkata dengan lambaian ringan. Bola kecil ini segera terbang ke dalam danau, dan segera tenggelam di dalam danau. Zier berjalan kembali ke depan Ji Feng dan yang lainnya, dan menggambar lingkaran dengan tangan di udara.
Kemudian, keberadaan seperti cermin muncul di langit, memperlihatkan pemandangan di dasar danau. Bab 382, Berjuang Demi Api. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Saat ini, danau masih gelap gulita, dan tidak ada yang terlihat. Lao Ji, Cao Tian, apakah dia ada di danau sekarang? Zier bertanya pada Ji Feng sambil menatapnya. Petik 2 titik titik titik. Ya. Wu Neng menggunakan mantra penyembuhan untuk menyembuhkan luka Ji Feng, jadi Ji Feng kesulitan berbicara. Dia ada di danau, apa yang ingin dia lakukan? Zier mengerutkan kening dan bertanya. Titik titik titik. Cao Tian telah mencapai posisi lebih dari 2000 meter di bawah tanah. Dia dapat merasakan bahwa api di jantung bumi tidak jauh lagi. Tapi saat ini, dia tiba-tiba merasakan nafas kuat datang dari belakangnya. Bagaimana kabarnya? Pemesan datang. Cao Tian menoleh dan melihat ke atas, wajahnya sedikit berubah. Yan Yao, sepertinya seseorang mengikutiku, adakah cara untuk membantuku menghentikannya? Aku akan segera menemukan api di jantung bumi, kata Cao Tian. Oke, saya segera meminta raja untuk mengirimi Anda beberapa pembantu, jawab Yan Yao. Setelah itu, kecepatan pesawat ulang-alik Cao Tian di tanah mencapai titik ekstrim. Tapi aura kuat di belakangnya semakin dekat. Setelah beberapa detik, Cao Tian tiba-tiba menjadi lebih ringan. Dia datang ke sebuah ruang kecil jauh di bawah tanah. Dan api yang membara di jantung bumi tepat di hadapannya. Menemukannya, Cao Tian terlihat bersemangat dan segera mengeluarkan hati Raja Abadi yang telah lama tersegel. Dia melangkah maju dan melihat api di tengah bumi yang berdiri di tengah ruang kecil, matanya memantulkan api. Dia mengangkat hatinya, dan memasukkannya ke dalam nyala api. Apa? Saat tangannya menyentuh api, Cao Tian merasakan sakit yang menusuk dan segera menarik tangannya. Saat ini, bagian yang menghitam muncul di kedua tangannya. Ini, Cao Tian melihat api di depannya, matanya terkejut. Pada saat ini, hati telah sepenuhnya dilalap oleh api di jantung bumi dan terbakar di dalamnya. Zat berwarna putih kelabu di permukaan jantung perlahan menghilang. Sebaliknya, warna hati yang sebenarnya adalah merah tua. Hati Raja Abadi akan segera pulih. Cao Tian berdiri diam, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Bengshi, Baginda Raja memintamu untuk menghilangkan api yang ada di jantung bumi setelah jantungnya pulih sepenuhnya. Api ini sangat bermanfaat baginya. Aku dan Baizu kini telah bergegas ke lokasi di dekatmu, mengantarmu pergi. Suara Yan Yao terdengar di telinga Cao Tian. Wajah Cao Tian berubah sedikit dan berkata, saya tidak bisa menyentuh api ini. Bagaimana saya bisa menghilangkannya? Raja memberiku sebuah wadah, dan aku akan mengirimkannya kepadamu nanti. Wadah ini dapat menyerap api dan menyimpannya, kata Yan Yao. Bagus, jawab Cao Tian. Ledakan. Begitu suara itu turun, tanah di atas kepala Cao Tian ditembus. Sesosok muncul di depan Cao Tian. Fang Yu melirik Cao Tian, lalu segera berbalik untuk melihat api yang melayang di udara. Inilah api di tengah bumi yang membuat banyak biksu menjadi gila. Mata Fang Yu sedikit bersemangat, dan dia berjalan menuju api. Cao Tian kembali sadar, meraung liar, bergegas menuju Fang Yu, dan mengepal ke arah Fang Yu. Tanpa menoleh ke belakang, Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya dan menerima pukulan dengan mudah. Cao Tian mengertakkan gigi, menggunakan kekuatannya secara ekstrim, tapi Fang Yu tidak bergerak. Bagaimana itu bisa terjadi? Kekuatan orang ini bahkan lebih kuat dari dia. Dan itu jauh lebih kuat. Hati Cao Tian bergetar, dan tinju lainnya meledak. Sosok Fang Yu tiba-tiba bergerak mundur, menghindari pukulan tersebut, lalu menendang ke arah perut Cao Tian. Ledakan. Dengan suara teredam, Cao Tian terjatuh dan menghantam tanah di belakangnya. Fang Yu berjalan menuju api di jantung bumi dan mengulurkan tangannya ke dalam api. Cao Tian, yang jatuh ke tanah, awalnya ingin menghentikan Fang Yu, tetapi ketika dia melihat adegan ini, wajahnya bercanda. Dia tahu intensitas nyala api ini cukup untuk langsung membakar tangan Fang Yu menjadi batu bara hitam. Namun sedetik berikutnya, wajahnya berubah. Tangan kanan Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan, dan kemudian dengan mudah direntangkan ke dalam nyala api, tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Bagaimana ini mungkin? Cao Tian tertegun, matanya penuh keterkejutan. Bahkan tangannya yang memecahkan batu itu akan langsung terbakar menjadi abu. Manusia di depannya ini,
yang hanya berupa daging dan darah, baik-baik saja. Ini di luar pemahamannya. Setelah Fang Yu mengulurkan tangannya ke dalam api, alisnya mengerutkan kening. Mengapa nyala api ini tidak panas sama sekali, hanya hangat? Benarkah ini api yang ada di tengah bumi? Anda tidak bisa membuat kesalahan, bukan? Ketika berpikir seperti ini, Fang Yu tiba-tiba menyadari bahwa nyala api menyelimuti suatu benda. Seperti yang dikatakan Ji Feng, ini adalah hati. Pada saat ini, zat putih pucat di jantung telah hilang sama sekali. Jantung ini melonjak seperti ini, sangat berirama. Hati siapa ini? Fang Yu mengulurkan tangan dan meraih hati di tangannya. Kebangkitan hati Raja Abadi adalah harapan seluruh ras abadi mereka. Jangan pernah jatuh ke tangan orang lain, apalagi hancur lagi. Kamu membiarkan aku pergi. Dia segera berdiri dan bergegas menuju Fang Yu. Oh, lihat penampilanmu, barang ini penting, maka aku tidak akan mengembalikannya padamu. Fang Yu tersenyum tipis, mengambil jantungnya dari nyala api, dan melemparkannya ke udara. Cao Tianjai hendak berpisah, bergegas menuju Fang Yu, mengaum dan menyerang Fang Yu. Fang Yu berkedip, dengan mudah menghindari setiap pukulan Cao Tian. Dia masih menyalakan kacamata itu sekarang. Gerakan Cao Tian, dalam bidang penglihatannya, seperti gerakan lambat dalam film, sangat lambat. Lupakan saja, kamu terlalu lemah. Fang Yu mengangkat kakinya dan menendang lutut Cao Tian. Retakan, lutut Cao Tian langsung ditendang dan tubuhnya terjatuh, seolah berlutut di depan Fang Yu. Aku tidak mengenalmu, tidak perlu berlutut padaku. Fang Yu berkata sedikit sinis. Aku ingin membunuhmu, aku ingin membunuhmu. Cao Tian benar-benar marah dengan kata-kata Fang Yu, dan dia langsung menggelengkan kepalanya, mencoba memukul Fang Yu dengan kepalanya. Fang Yu mundur selangkah dan hendak meninjunya. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Fang Yu meraih jantung tangan kirinya dan direnggut oleh sosok ini. Oke. Fang Yu berbalik dan melihat Yan Yao yang baru saja bertarung satu sama lain tadi malam. Ketika Yan Yao melihat Fang Yu, wajahnya sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang ingin menghentikan Cao Tian adalah Fang Yu. Manusia sialan ini sudah sangat menderita sejak kemarin. Bahkan cakar iblis pun mati di bawah tangannya. Membangkitkan murka Raja Abadi. Hari ini, kejadian mengenai resusitasi jantung Raja Abadi pada awalnya berjalan cukup lancar. Namun di tengah jalan, Fang Yu membunuhnya lagi. Manusia ini, sepertinya sengaja melawan ras abadi mereka. Tetapi meski dia sangat marah, Yan Yao tetap tenang. Setelah kejadian tadi malam, dia tahu bahwa kekuatan Fang Yu sangat dahsyat dan jauh lebih mengancam dibandingkan manusia lainnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa melawan Fang Yu sekarang. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah mengirimkan hatinya secara utuh kepada Raja Abadi. Ini adalah hal terpenting, terkait dengan masa depan seluruh ras abadi. Itu kamu. Fang Yu melihat Yan Yao dan tersenyum. Memanfaatkan momen ini, Cao Tian di belakangnya membanting punggung Fang Yu dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, terdengar suara keras, tapi Fang Yu berdiri diam seperti orang baik-baik saja, bahkan tanpa mengerutkan kening. Cao Tian benar-benar tercengang. Setelah pukulan ini, retakan muncul di tinjunya. Tapi Fang Yu, tidak terjadi apa-apa. Cao Tian mundur 2 langkah gelombang www.novelringan.com gelombang dan menatap Yan Yao. Cahaya hitam menyala di tangan Yan Yao, dan kemudian sebuah batu hitam muncul di tangannya. Dia melemparkan batu itu ke Cao Tian dan berkata, lempar batu ini ke dalam api, dan apinya bisa diserap. Masalah ini terserah padamu. Yan Yao selesai berbicara, berbalik dan lari. Cao Tian mengambil batu itu, membeku sesaat, dan segera bergegas menuju api. Ini adalah perintah Raja Abadi, bagaimanapun juga harus diselesaikan. Fang Yu ingin mengejar Yan Yao, tapi setelah memikirkannya, api di jantung bumi lebih penting. Dia berbalik dan hendak bergegas menuju Cao Tian. Ledakan, saat ini, terdengar suara keras lainnya. Sebuah lubang meledak di atas kepala Fang Yu. Kepala yang sangat jelek menjulur dari atas. Ini kelabang raksasa. Kepala kelabang bergegas menuju Fang Yu. Ia membuka mulutnya dan menyemprotkan racun hijau. Fang Yu tidak ingin disentuh oleh cairan menjijikkan ini dan menghindar. Saat ini, Cao Tian sudah bergegas ke depan api dan hendak membuang batu hitam itu. Namun detik berikutnya, Fang Yu muncul di hadapannya dan memukul kepalanya dengan pukulan. Ledakan,
Seluruh kepala Cao Tian meledak seketika, tubuhnya kaku di tempatnya. Desis. Pada saat ini, kepala kelabang raksasa berbalik dan bergegas menuju Fang Yu lagi. Beberapa cakarnya memegang batu hitam, dan semuanya dilemparkan ke api yang ada di jantung bumi. Fang Yu memperhatikan ini dan langsung mengulurkan tangannya dan berdiri di dalam api. Kemudian, dia menggumamkan formula ajaib itu tanpa suara, menjalankan formula pemakan roh. Pusaran cahaya merah bersinar dari tangan kanannya. Detik berikutnya, seluruh nyala api diserap oleh tangan kanan Fang Yu dan menghilang. Bab 383 Manusia Cair. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Fang Yu hanya merasakan arus hangat masuk dari meridian di lengannya, memasuki tubuhnya, dan mengalir melalui meridian di tubuhnya. Ketika kelabang raksasa melihat api di tengah bumi lenyap, ia tampak sangat marah, membuka mulutnya yang jelek, dan mengeluarkan suara yang tajam dan keras. Ia bergegas maju, dan tubuhnya yang sangat panjang muncul di depan Fang Yu. Dengan kaki yang sangat tajam di kedua sisi tubuhnya, mereka semua meraih Fang Yu. Fang Yu melambaikan tangan kanannya ke depan, dan semburan energi sejati menyapu bagian depan. Puluhan kaki kelabang putus. Desis. Kelabang raksasa itu menjerit lagi, menggelengkan kepalanya, dan dengan cepat berputar mengelilingi Fang Yu. Tubuhnya yang sangat panjang seperti tali, melilit tubuh Fang Yu, mencoba mencekiknya. Belitan mautnya bahkan dapat menghancurkan beberapa ton besi dalam, apalagi manusia. Tubuh kelabang raksasa tampak sangat panjang, terus-menerus menonjol dari tanah dan mengelilingi tubuh Fang Yu lapis demi lapis, lapis demi lapis. Setelah 10 detik, tubuh kelabang raksasa akhirnya terungkap. Panjangnya setidaknya hampir 50 atau 60 meter. Berkeliling Fang Yu 40 atau 50 kali. Dan kekuatannya juga cukup besar, setiap kali membungkusnya, kekuatan yang diberikan pada tubuh Fang Yu akan meningkat pesat. Mengubah posisi Fang Yu, saya khawatir dia akan dicincang menjadi daging. Tapi Fang Yu tampak seperti orang baik-baik saja, bahkan sedikit bersemangat. Dia tidak peduli apa yang dilakukan kelabang raksasa itu. Dia sekarang melihat dirinya sendiri dan mengamati perubahan pada tubuhnya. Setelah menggunakan Spirit Devouring Jue untuk menyerap api di jantung bumi berubah menjadi arus hangat, mengalir melalui meridian tubuhnya, dan kemudian ke dantiannya. Selama proses ini, Fang Yu merasa nyaman. Apalagi setelah api dari jantung bumi memasuki dantian Fang Yu jauh lebih mudah, tidak lagi terasa mengembang sebelumnya. Api di tengah bumi memang merupakan hal yang baik. Mata Fang Yu berbinar, tapi di saat yang sama dia sedikit bingung. Api dari jantung bumi menyatu ke dalam dantian, dan sepertinya bercampur dengan energi spiritual. Lantas, apa sebenarnya fungsi api di tengah bumi? Setidaknya untuk saat ini, tingkat kultivasi Fang Yu belum membaik, dan dia tidak memiliki perasaan lain selain kenyamanan. Mendesis. Sementara Fang Yu berpikir, kelabang raksasa mencoba yang terbaik, tetapi tidak dapat menggantung Fang Yu, menoleh dengan marah, dan membuka mulutnya kepada Fang Yu. Taring di mulutnya memuntahkan awan racun hijau, dan diarahkan ke Fang Yu. Fang Yu tersadar dari pikirannya, sedikit mengernyit. Ledakan. Detik berikutnya, energi sejati Fang Yu meledak. Tubuh kelabang raksasa yang melilitnya hancur dalam sekejap dan terbang keluar. Fang Yu melompat dan memukul kepala kelabang raksasa itu dengan pukulan. Ledakan. Kepala kelabang raksasa itu meledak. Hanya dalam 2 detik, hanya pecahan tubuh kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa dari kelabang yang bertahan di bawah tanah ini. Fang Yu berbalik dan melihat ke arah di mana Yan Yao melarikan diri. Namun dalam penglihatannya, Yan Yao sudah tidak terlihat lagi. Jelas sekali, Yan Yao menggunakan teknik teleportasi, jika tidak, mustahil untuk melarikan diri dari jarak beberapa kilometer dalam waktu sesingkat itu. Hati siapa itu? Fang Yu sedikit mengernyit. Pada saat ini, mayat kelabang raksasa yang tersebar di tanah di sekelilingnya tiba-tiba meleleh menjadi cairan hitam, dan kemudian perlahan berkumpul. Tubuh Cao Tian, yang kepalanya tertembak oleh Fang Yu, juga berubah menjadi cairan hitam. Cairan yang tak terhitung jumlahnya perlahan menyatu, mengembun menjadi sekelompok besar cairan gelap, dan perlahan membentuk siluet berbentuk manusia. Fang Yu merasakan nafasnya, menoleh, melihat sosok manusia yang dibentuk oleh cairan kental hitam, dan sedikit mengangkat alisnya. Setelah cairan manusia terbentuk,
cairan pada tubuh mulai menggelembung, seolah-olah sedang mendidih. Apa-apaan? Fang Yu mengerutkan kening dan membanting telapak tangannya ke depan. Ledakan, hanya telapak angin yang meniupkan cairan itu hingga menyebar. Namun cairan yang terciprat segera mengembun di udara dan sekali lagi mengembun menjadi bentuk manusia. Cairan ini sebenarnya adalah benda hidup, dan ini menarik. Setelah Fang Yu membuka mata itu, semua hukum dan garis tak kasat mata terlihat dalam penglihatannya. Dan di dalam cairan di depannya, dia melihat hukum kehidupan. Bukan seluruh cairannya, tetapi setiap bagian dari cairan itu, meski hanya setetes saja, adalah benda hidup. Ini sangat menarik. Fang Yu menendang kakinya, melompat, dan bergegas menuju manusia cair itu. Dalam sekejap, dia bergegas menuju manusia cair dan meninju manusia cair itu. Engah! Tinju ini mengenai cairan, dan tinju tersebut tiba-tiba terasa seperti memasuki ruang hampa, dan mengalami perlawanan yang luar biasa. Tapi perlawanan ini tidak cukup di depan Fang Yu, dan tinju Fang Yu berhasil menembus dengan mudah. Kepala yang terbentuk oleh cairan hitam pekat langsung tertusuk oleh tinju Fang Yu. Namun sama seperti sebelumnya, cairan yang runtuh mengembun kembali membentuk kepala. Pada saat yang sama, cairan masih menempel di tangan Fang Yu, mencoba menembus pori-pori tubuh Fang Yu. Tapi tubuh Fang Yu telah ditempa 101 kali, dan tidak ada cacat di dalamnya. Tidak peduli itu cair atau gas, selama Fang Yu tidak mau, tidak ada yang bisa masuk dengan paksa ke tubuh Fang Yu. Bas! Cahaya keemasan muncul di tangan kanan Fang Yu. Beberapa tetes cairan itu tampak sangat ketakutan, dan segera terbang keluar, terbang kembali ke bagian utama cairan itu. Fang Yu mundur 2 langkah, menatap orang cair di depannya dengan mata main-main. Karena lawannya berbentuk cair, tidak ada cara untuk menghancurkannya dengan daging. Cara terbaik untuk menghancurkan cairan adalah dengan membakarnya menjadi uap dengan api. Jadi, Anda bisa mencoba menggunakan api jantung bumi. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan memegangnya di depannya, sedikit memegang cakarnya. Sama seperti biasanya memadatkan energi sejati, Fang Yu mencoba memanggil api di tengah bumi dalam dantiannya. Ledakan. Detik berikutnya, terjadi ledakan, dan tangan kanan Fang Yu terangkat dengan awan energi tak berdosa yang bersinar dengan cahaya kemasan. Itu bukan nyala api. Tidak, tidak begitu. Fang Yu sedikit mengernyit, menghilangkan ki yang sebenarnya dari telapak tangan kanannya, dan sekali lagi memanggil aura dantiannya. Wow, kali ini, tangan kanan Fang Yu tiba-tiba terbakar. Namun apinya hanya muncul sesaat, lalu langsung padam. Itu saja, lakukan lagi. Mata Fang Yu berbinar, dan dia terus mencoba. Pada saat ini, manusia cair di depannya sedang mengembunkan bola energi hitam pekat di tangan kanannya. Nafas mengerikan terpancar dari bola energi ini. Bola energi semakin besar, dan ukuran manusia cair semakin kecil. Ia menghabiskan vitalitasnya sendiri untuk memadatkan bola energi ini. Pada saat ini, Fang Yu masih tenggelam dalam dunianya sendiri, seolah-olah dia tidak memperhatikan pergerakan manusia cair di depannya. Wah, 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 sama seperti kompor gas yang tidak berfungsi, telapak tangan kanan Fang Yu selalu menghilang segera setelah semburan api gelombang www.novelringan.com gelombang tidak dapat menahan api sama sekali. Tapi Fang Yu tidak menyebutnya bersama, tetapi menjadi semakin fokus. Selama api di jantung bumi bisa dipadamkan, pasti ada cara untuk menjaganya. Namun, masih ada beberapa masalah dengan cara kerjanya. Wow, sekali lagi, api di tengah bumi muncul di telapak tangan kanan Fang Yu. Kali ini, api merah itu tidak menghilang dalam sekejap, tapi bertahan selama 3 detik penuh sebelum tiba-tiba padam. Ya, memang ada masalah dengan meridian di atas dantian. Selama kamu menghindari meridian ini, api di jantung bumi dapat digunakan dengan sempurna. Mata Fang Yu bersemangat, sekali lagi menyebut api di jantung bumi sebagai dantian. Wow, kali ini, nyala api menyala di telapak tangan kanan Fang Yu, dan terus menyala, tidak pernah padam. Berhasil, senyuman muncul di wajah Fang Yu. Setelah dia kembali, dia akan menuliskan metode mental yang menggunakan api jantung bumi. Berikutnya, Fang Yu mengangkat kepalanya saat ini dan menatap pria cair itu lagi. Pada titik ini, manusia cair telah menjadi cukup kompak. Di depannya, ada bola energi gelap dengan ukuran terbuka yang tergantung. Fang Yu terkejut. Dalam waktu yang begitu membingungkan, manusia cair itu menghilang di tempatnya. Dalam sekejap mata,
manusia cair itu muncul di depan Fang Yu, menekan bola energi di dada Fang Yu. Ekspresi Fang Yu tenang, dan cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Boom! Seluruh ruang bawah tanah runtuh seketika. Di tepi danau, Zier dan yang lainnya tampak serius. Meskipun peri kecil dimasukkan ke dalam danau, air di danau itu benar-benar berlumpur, dan tidak ada cara untuk memahami situasi di bawah danau. Lupakan saja, lebih baik. Zier hendak berbicara. Boom! Pada saat ini, tanah bergetar hebat. Bab 384 Kekuatan Cairan Hantu. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Wajah beberapa orang berubah dan mereka memandang ke danau di depan. Danau saat ini tidak lagi setenang dulu, bahkan berombak. Apa yang terjadi di bawah danau? Wu Neng berkata dengan mata kaget. Peringatan, Zier berkata dengan sungguh-sungguh. Dia merasakan nafas yang kuat, perlahan mendekati tanah dari kedalaman di bawah danau. Bentak, pada saat ini, cermin roh di depan Zier tiba-tiba pecah. Peri itu dibombardir dan dibunuh secara paksa. Zier berkata dengan mata terkejut. Wu Neng merasa sedikit panik. Sebagai penyihir bintang 3, kekuatannya hanya bisa dianggap sebagai level menengah dan bawah dalam Order of Order. Namun pemandangan di depannya adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Seseorang yang bisa menimbulkan penglihatan sensasional seperti itu pasti sangat menakutkan. Sekarang Ji Feng, yang pingsan karena koma, adalah contohnya. Bahkan penyihir bintang 4 terluka parah, dia adalah penyihir bintang 3, bahkan bukan lawannya. Haruskah kita meminta bala bantuan? Wu Neng bertanya dengan pucat, menoleh untuk melihat Zier. Zier melirik Wu Neng, mengerutkan kening, dan berkata, Anda dapat meminta bala bantuan, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa satu-satunya orang yang aktif di dekat ibu kota selatan adalah kami berdua dan Lao Ji. Meminta bala bantuan mungkin sangat terlambat. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Lawan akan segera datang, kita jelas bukan lawan. Wu Neng berkata dengan keringat gemetar di dahinya. Jangan khawatir, dengan penyihir bintang 4-ku di sini, aku tidak akan membiarkan pemuda bintang 3 sepertimu mati lebih dulu. Zier melirik Wu Neng dan berkata dengan marah. Wajah Wu Neng berubah dan dia merasakan penghinaan dari Zier, sedikit malu. Tetapi dia harus menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Ye Sengsui melirik Zier, dan ekspresi terkejut muncul di matanya yang indah. Gadis kecil yang tampaknya baru berusia 11 atau 12 tahun ini sebenarnya tidak sederhana dalam pikirannya. Ketika kebanyakan orang melihat pemandangan ini di depan mereka, mereka mungkin sama takutnya dengan Wu Neng. Namun Zier menunjukkan ketenangan dan ketenangan yang luar biasa, yang membuat orang bertanya-tanya apakah usianya benar-benar sekecil penampilannya. Kamu boleh pergi sekarang, jika bisa, bawa Lao Ji pergi. Saat ini, Zier memandang Ye Sengsui dan berkata. Ye Sengsui mengangguk, menurunkan tubuhnya, dan membantu Ji Feng, yang sedang koma, kembali berdiri. Kemampuannya tidak pandai bertarung, jadi diam di tempat tidak akan banyak membantu. Setelah jarak aman tertentu, dia malah bisa menggunakan Bing Xin Jue untuk membantu Zier. Kolom air tingginya lebih dari 10 meter. Zier fokus penuh, matanya menatap. Dia merasakan nafas dingin di kolom air. Rintik, setelah kolom air naik, segera menyebar kembali ke danau. Tidak ada sosok yang muncul di depannya. Apa yang terjadi? Zier mengerutkan kening. Nafas dingin masih mendekat, tapi dia tidak bisa melihat sosok itu. Mungkinkah pihak lain tidak terlihat? Memikirkan hal ini, hati Zier membunyikan bel alarm, segera mengulurkan tongkat sihirnya, dan berteriak kepada Wu Neng, yang kagum di sisinya, cepat gunakan teknik perlindungan tubuh. Begitu suara Zier turun, cahaya putih muncul di tongkat di tangannya, yang jatuh ke tubuhnya, membentuk perisai samar. Wu Neng, yang berada di samping, gemetar setelah mendengar kata-kata Zier, sadar kembali, dan buru-buru melafalkan hukum. Dia berbeda dari Zier yang mempesona, dia ingin menggunakan taktik perlindungan tubuh, kecepatannya tidak begitu cepat, setidaknya waktu casting beberapa detik. Mungkin karena terlalu gugup, Wu Neng justru salah mengucapkan rumus. Harus membacanya lagi. Ayo cepat. Zier merasakan nafas dingin sudah ada di depannya. Dia ingin menemukan sumber nafas ini, tetapi dia tidak dapat menangkap informasi apapun. Wu Neng awalnya gugup, tetapi ketika Zier berteriak,
otaknya kosong, dan dia tetap linglung. Ada setetes cairan hitam di udara. Ia bergerak cepat dan mencapai depan Anda. Hati-hati, saat ini, Ye Seng Sui, yang berada puluhan meter jauhnya, berteriak keras dengan cahaya biru pucat di matanya. Zier bereaksi dan mengulurkan tongkatnya, ingin menunjukkan kepada Wu Neng teknik perlindungan tubuh. Namun saat ini, setetes kecil cairan hitam di udara telah mendarat di dahi Wu Neng. Wu Neng hanya merasakan dingin di keningnya, seperti tetesan air hujan yang jatuh di keningnya, baru saja hendak mengulurkan tangan dan menyekanya. Namun detik berikutnya, Wu Neng penuh semangat dan matanya tiba-tiba memutih. Wu Neng, wajah Zier berubah drastis, dan dia berteriak. Wu Neng berdiri dengan kaku, dan matanya perlahan berubah menjadi hitam sampai bagian dalam matanya benar-benar gelap. Wajah Zier pucat, dan dia mundur lagi dan lagi. Dia tahu ini sudah terlambat. Leher Wu Neng terpelintir kaku. Dalam proses memutar, gerakannya perlahan menjadi mulus. Dia berdiri di sana, melihat sekeliling, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Apa yang terjadi di bawah tanah barusan membuatnya hampir musnah. Tapi tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia terpaksa menahan pukulan terkuatnya. Setelah itu, nyala api yang menyala di tangan Fang Yu membakar sebagian besar tubuhnya, hanya menyisakan setetes kecil yang bisa keluar. Sekarang, dia harus lari. Nyala api yang digunakan di tangan Fang Yu benar-benar menahannya. Jika tidak berjalan, akibatnya akan menjadi bencana. Manusia sialan, ini, cairan hantu, Raja ingin kamu segera mengungsi. Lingkaran teleportasi akan memakan waktu sekitar setengah menit, dan dalam setengah menit, kami akan memindahkanmu kembali. Pada saat ini, suara Yan Yao terdengar di dalam hati cairan hantu. Mengerti, jawab cairan hantu itu. Setelah berbicara, dia menatap cabang di depannya dengan dingin, dan berbalik untuk pergi. Berhenti. Saat ini, Zier melambaikan tongkatnya. Tiba-tiba dua tali bercahaya muncul di bawah kaki cairan hantu, dan keduanya terikat erat. Semburan niat membunuh muncul dari cairan hantu, berbalik, dan menamparkan Zier. Setelah merasuki tubuh, cairan hantu dapat menggunakan energinya sendiri. Ledakan, energi yang sangat kuat meledak ke arah Zier. Wajah Zier sedikit berubah, dan dia menggambar lingkaran di depannya sambil memegang tongkat. Segel bintang berujung 5 muncul di langit, dan hancur berkeping-keping. Dan energi ini tidak hilang, Eugene memukul Zhong Zier. Zier mendengus dan jatuh ke tanah, mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Cairan hantu menatap Zier dengan dingin, dan menarik kakinya dengan kuat. Retakan, tali yang dipadatkan oleh teknik Zier langsung putus. Kemudian, cairan hantu itu akan berbalik dan pergi. Zier mengertakkan gigi, dengan enggan mengangkat tongkatnya lagi. Ye Seng Sui di kejauhan melihat pemandangan ini, wajahnya berubah drastis. Pihak lain akan pergi gelombang www.novelringan.com. Gelombang Zier harus menahan seseorang secara paksa, hal itu akan membuat pihak lain kesal. Mengapa Zier melakukan ini? Tapi Ye Seng Sui tidak punya waktu untuk berhenti, dan semburan cahaya muncul di atas tongkat Zier. Tirai tipis muncul di depan cairan hantu, menghalangi jalur cairan hantu. Cairan hantu berhenti, dan aura pembunuh di tubuhnya meningkat hingga ekstrim. Terbakar oleh api Fang Yu dan kehilangan sebagian besar tubuhnya adalah hal yang sangat canggung baginya. Zier menghalangi jalannya dan membangkitkan permusuhannya sepenuhnya. Manusia kecil, kamu berhasil membuatku marah. Hantu itu berbalik, memandang Zier, dan mengangkat telapak tangan. Cairan pantom menyeringai, menunjukkan senyuman kejam, dan mengulurkan jari telunjuknya. Cahaya hitam muncul di jari telunjuk. Semburan energi yang menyesakkan terpancar darinya. Zier mengulurkan tongkatnya, dan permata di atas tongkat itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan mampu menahan pukulan dari cairan hantu ini. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa melihat Wu Neng dibawa pergi begitu saja. Apalagi barusan, dia juga berjanji tidak akan membiarkan Wu Neng mati lebih dulu. Ye Seng Sui di kejauhan melompat dengan cemas saat ini. Dia menyesal tidak memberitahu keluarga untuk mengirim seseorang untuk mendukungnya pada awalnya. Situasi saat ini melebihi ekspektasinya. Setelah Fang Yu melompat ke danau, dia tidak muncul lagi, tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana caranya? Bahkan jika Bing Xin Jue telah diberkati, suasana hati Ye Seng Sui tidak bisa tetap tenang. Saya tidak bisa menahan diri. Hantu itu tersenyum dingin,
dan cahaya hitam di ujung jarinya keluar, langsung menuju ke dada Zier. Bab 385, Jiang Dao muncul. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Cahaya bintang. Zier mengertakkan gigi dan hendak melambaikan tongkatnya. Ledakan. Saat ini, tanah di samping Zier tiba-tiba meledak. Zier terpesona oleh gelombang udara ini. Ledakan. Pada saat yang sama, energi yang dikeluarkan dari ujung jari cairan hantu ditembakkan ke tanah di belakang Zier, dan langsung menembus tanah. Zier terbang beberapa meter, dan berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum berhenti. Hanya untuk merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tapi saat ini, dia bisa lolos dari pukulan fatal dari cairan hantu itu. Zier berjuang untuk duduk, dan melihat sesosok tubuh jatuh dari langit di depan cairan hantu. Jadi aku belum membakarmu sampai bersih. Fang Yu berdiri di depan cairan hantu itu, tersenyum. Saat Fang Yu muncul, wajah cairan hantu berubah. Dia mulai panik, seharusnya tidak membuang banyak waktu di sini. Cairan hantu itu mengangkat tangannya dan melambai ke depan. Sekelompok besar energi hitam muncul di depan Fang Yu, menghalangi pandangan Fang Yu. Cairan hantu memanfaatkan waktu ini, berbalik dan berlari. Ia menghabiskan kekuatan tubuh fisik ini dan meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Ia harus kabur dari sini. Harus melarikan diri. Kalau tidak, Fang Yu menggunakan api semacam itu untuk membakarnya, dan dia tidak akan pernah bisa lepas. Sebelum bergegas ke tempat kejadian untuk melawan Fang Yu, Illusory Liquid tidak menyangka bahwa suatu hari, makhluk yang menempati peringkat 3 teratas dalam klan abadi dalam hal vitalitas, akan mengalami momen ketakutan akan kematian. Kecepatan cairan hantu ditingkatkan hingga ekstrim, dan habis puluhan meter dalam 2 detik. Ledakan, namun detik berikutnya, ia merasakan sakit yang menusuk di punggungnya. Apa? Cairan hantu itu mendengus kesakitan, dan tubuh itu kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke tanah. Inilah kerugian memiliki tubuh manusia. Akan menghasilkan rasa sakit. Jika tetap dalam keadaan cair, tidak akan pernah terasa sakit. Fang Yu jatuh di depan cairan hantu itu lagi, berjongkok, meraih kepala cairan hantu itu, dan mengangkatnya. Katakan padaku, siapa pemilik hati yang diambil Yan Yao? Apa fungsinya? Fang Yu bertanya. Ilusi itu menunjukkan rasa sakit di wajahnya, berjuang mati-matian. Duduk di tanah, Zier menyaksikan Fang Yu muncul, cairan hantu itu lari dengan panik, dan sekarang jatuh ke tangan Fang Yu lagi, tidak bergerak, hanya lesu di wajahnya. Dia mengenali Fang Yu begitu dia muncul. Inilah yang dia dan Wu Neng tonton saat mereka datang ke Nandu. Dia tahu Fang Yu sangat kuat, tapi sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri, tapi dia masih merasa terkejut. Ilusi yang membuatnya merasa putus asa, di depan Fang Yu, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan, berbalik dan melarikan diri. Tapi Zier tiba-tiba bereaksi terhadap perjuangan menyakitkan dari cairan hantu itu. Tubuh ini adalah tubuh Wu Neng. Jika Fang Yu membunuh cairan hantu itu secara langsung, maka Wu Neng tidak akan bisa menyelamatkannya. Berhenti. Zier berusaha sekuat tenaga dan berteriak keras. Fang Yu terkejut, melihat ke arah Zier. Ia merasuki temanku, kamu tidak bisa membunuhnya. Zier berteriak, tidak ada gunanya. Jiwa asli dari tubuh ini telah terkoyak, dan sekarang meskipun ia meninggalkan tubuh ini, temanmu tidak akan dapat bertahan, hanya cangkang kosong yang tersisa, kata Fang Yu. Mendengar kata-kata Fang Yu, jantung Zier melonjak, dan darah di wajahnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Memanfaatkan waktu Fang Yu dan Zier berbicara, cairan hantu menghubungi Yan Yao di dalam hatinya. Kirim aku kembali sekarang, segera, aku tidak tahan lagi. Hantu itu meraung dengan liar. Lingkaran teleportasi telah diaktifkan, dan itu akan dapat memindahkanmu kembali segera. Jawab Yan Yao. Begitu suara itu turun, lingkaran cahaya segera muncul di bawah kaki cairan hantu. Ingin berteleportasi lagi? Tidak mungkin. Di mata merah Fang Yu, tanda putih tiba-tiba berputar berlawanan arah jarum jam. Bukaan yang baru saja muncul tiba-tiba menghilang. Apa yang sedang terjadi? Huanye meraung kaget. Bagaimana mungkin? Nada suara Yan Yao sangat sulit dipercaya. Cepat kirim aku kembali. Cairan hantu itu berteriak dengan panik. Aku tidak bisa melakukannya sekarang. Lingkaran teleportasi hanya bisa diaktifkan setiap 3 menit. Baru saja, itu diganggu oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan.
Nada suara Yan Yao juga sedikit bingung. Kalau begitu ilusi masih ingin berbicara, tetapi kontak dengan Yan Yao tiba-tiba berhenti. Fang Yu mengulurkan dua jari tangan kanannya dan mengarahkannya ke dahi cairan hantu. Apa? Hantu itu meraung kesakitan. Kemudian, cairan hitam pekat yang sangat kecil terbang dari dahi Wu Neng dan dikendalikan oleh Fang Yu melalui ujung jarinya. Bahan apa itu? Setetes kecil itu sebenarnya adalah benda hidup yang mandiri. Fang Yu sedikit mengernyit, berpikir. Setetes cairan hitam pekat ini ingin terus terpecah menjadi cairan yang lebih kecil. Wow, pada saat ini, ujung jari Fang Yu meraih tubuh Wu Neng di depannya, berjalan perlahan kembali ke Zier, dan menurunkan tubuh Wu Neng. Saat ini, mata Wu Neng terbuka lebar dan ekspresinya menyakitkan, tetapi matanya telah kehilangan ekspresi. Ye Sengsui berlari mendekat, mula-mula melirik ke arah Fang Yu, mata indahnya mengalir, dan kemudian menatap Wu Neng di tanah dengan penyesalan. Setelah menggunakan Bing Xin Jue, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Wu Neng di depannya telah kehilangan tanda-tanda vitalnya. Rasanya tidak enak menyaksikan orang-orang yang masih hidup beberapa menit yang lalu dan mati di hadapan mereka. Zier memandang Wu Neng, matanya memerah dan air mata mengalir di matanya. Dia tidak terlalu mengenal Wu Neng sebelumnya, karena pengaturan atasannya, dia dipindahkan untuk membentuk tim dan datang ke Nandu untuk bertanggung jawab memantau Fang Yu. Keduanya telah bersama selama 2 bulan dan cukup akrab. Meskipun Zier suka mengejek Wu Neng, dia tidak membenci Wu Neng di dalam hatinya. Kini, tubuh dingin Wu Neng ada di hadapannya, dia hanya merasa sedih. Tuan Fang, apakah Anda masih bisa menyelamatkannya? Ye Sengsui menggigit bibir merah mudanya dan menatap Fang Yu. Zier juga melihat ke atas dengan penuh harap. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, jiwa hancur, dan peri tidak bisa diselamatkan. Zier tidak dapat menahannya lagi, air mata mengalir di matanya. Meskipun dia pernah bersikap tenang sebelumnya, pada dasarnya, dia masih sangat muda. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi kematian orang-orang di sekitarnya, dan itu tidak bisa diterima. Setelah kamu kembali, beritahu atasanmu, jangan kirim siapapun untuk mengawasiku di masa depan, aku orang baik. Fang Yu berkata pada Zier, berbalik untuk pergi. Memantau Fang Yu, Ye Sengsui menatap Zier dengan curiga, tapi tidak berpikir terlalu dalam. Berlutut, berkata dengan lembut kepada Zier, saya akan mengirim seseorang ke sini untuk membantu Anda menangani masalah selanjutnya, mohon maaf. Setelah berbicara, Ye Sengsui berdiri dan berjalan cepat bersama Sang Yu. Sensasinya barusan pasti menarik perhatian banyak orang. Sebagai mahasiswa Universitas Nandu, Ye Sengsui tidak ingin muncul di sini, jika tidak maka akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Di suatu tempat di bagian terdalam bumi, di dalam gua, wajah Yan Yao jelek, berdiri diam. Di depannya, ada bayangan hitam besar. Fang Yu, sialan Fang Yu. Nada suara Yan Yao sangat marah. Tadi malam, cakar itu dibunuh oleh Fang Yu. Hari ini, Baizu, batu ambruk, dan cairan ajaib dibunuh lagi oleh Fang Yu. Dalam waktu singkat, dia kehilangan 4 temannya. Dan keempat sahabat ini juga merupakan orang-orang yang cakap dari Raja Abadi. Itu dia, hal yang paling kuat tentang ras abadi adalah vitalitasnya. Setiap anggota klan abadi sangat sulit untuk dibunuh, dan memiliki berbagai metode penyelamatan. Nyawa, tapi di depan Fang Yu, mereka tidak bisa menunjukkan karakteristik ini. Tubuh manusia ini sepertinya mengandung berbagai kekuatan magis yang secara khusus menahan ras abadi mereka. Seolah-olah dia dilahirkan untuk melawan ras abadi. Jika orang ini tidak disingkirkan, hal itu pasti akan menjadi perhatian utama bagi ras abadi. Untungnya, Yan Yao setidaknya merebut jantung kesembuhan Raja Abadi. Jangan marah, jangan tidak sabar. Selama periode ini, hentikan semua aktivitas. Pada saat ini, Raja Abadi, yang telah lama terdiam, tiba-tiba berkata gelombang www.novelringan.com gelombang Wang, untuk memperlambat proses mengembalikan ras abadi ke tanah sebagai manusia biasa, aku takut. Yan Yao berkata dengan wajah jelek, aku membutuhkan pupuk untuk sementara waktu, untuk mengembalikan jantung yang telah pulih ke dalam tubuhku, dan untuk beradaptasi kembali dengan kekuatan kehidupan. Raja Abadi nada suaranya tenang, adapun rencana yang abadi untuk kembali ke tanah, itu tidak akan pernah berhenti. Tunggu sampai aku siap, setelah itu, saya akan mempercepat prosesnya.
Lalu, bagaimana manusia bernama Fang Yu bisa menyelesaikannya? Yan Yao bertanya, makhluk apapun yang menyinggung ras abadi pada akhirnya akan binasa. Manusia ini tidak terkecuali. Nada suara Raja Abadi tiba-tiba berubah dingin, saat aku mendapatkan kembali hidupku, aku secara pribadi akan mengambil tindakan dan membunuh Fang Yu. Petik 2. Secara pribadi, Yan Yao menunjukkan kegembiraan dan segera berlutut dan berkata, saya mengerti, Wang. Di barat laut Tiongkok, sebuah gurun di perbatasan dengan negara. Sesosok terbang dari antara batu-batu besar dan mendarat di salah satu batu besar. Ketika dia menginjak batu itu tidak dapat menahan tekanan berat dan pecah. Sosok ini melayang di udara, dengan gelombang teror di tubuhnya. Dia melihat ke arah langit timur dan tertawa ke langit, hahaha. Akhirnya berhasil menembus ke tahap jiwa yang baru lahir. Penatua Taisang, Jiang Dao tidak memenuhi harapan Anda. Selanjutnya, saya akan segera mulai menghidupkan kembali Istana Api Ungu. Kembalikan kejayaan Istana Api Ungu kita yang dulu. Bagaimana bajingan Fang Yu berpikir bahwa Istana Xian kita akan kembali dengan cara ini? Jiang Dao tertawa sembarangan, dan api ungu tiba-tiba muncul dari tubuhnya, melilit di sekelilingnya. Boom! Di bawah pengaruh nafas yang berasal dari Jiang Dao, batu-batu besar di Stonehenge runtuh satu demi satu. Bab 386, Pelindung. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Fang Yu tidak menyangka bahwa dia hanya berkeliaran di Universitas Nandu dan dia menemukan api di jantung bumi. Hal ini sungguh tak terlupakan. Selama bertahun-tahun, hanya sedikit biksu yang beruntung. Fang Yu sedang dalam suasana hati yang baik, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersiul sambil berjalan. Ye Sengsui mengikuti Fang Yu sepanjang waktu, diam-diam mengamati ekspresi Fang Yu. Dia menemukan bahwa Fang Yu tampak bahagia setelah keluar dari dasar danau, bahkan sedikit bersemangat. Hal ini membuat Ye Sengsui merasa sedikit aneh. Setetes kecil cairan hitam yang muncul barusan bisa langsung merobek jiwa seseorang ke dalam daging orang lain. Ini adalah pertama kalinya Ye Sengsui menghadapi kengerian seperti ini. Memikirkan keberadaan racun seperti itu di dunia ini, Ye Sengsui merasa sedikit dingin di hatinya. Tuan Fang, Ye Sengsui tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara ketika dia hendak berjalan ke gerbang sekolah. Hah, Fang Yu menoleh dan menatap Ye Sengsui. Karena pengikut Ye Sengsui, dia mendapat banyak tatapan mata di sepanjang jalan. Keberadaan Ye Sengsui bagaikan magnet yang menarik perhatian semua orang yang lewat. Ini jelas bukan hal yang baik bagi Fang Yu, yang ingin tetap low profile. Namun, suasana hati Fang Yu sedang baik dan tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, Ye Sengsui juga memiliki sejumlah pujian karena mampu menyalakan api di jantung bumi. Jika tidak bertemu Ye Sengsui dan terjerat olehnya, Fang Yu pasti sudah lama meninggalkan Universitas Nandu dan akan sangat merindukan api di jantung bumi. Baru saja, zat semacam itu, ada apa? Ia hanya memiliki setetes kecil, dan dapat menempati tubuh orang lain. Berbicara tentang cairan hantu, hati Ye Sengsui masih melekat, dan wajahnya memucat. Saya tidak tahu persis apa itu. Satu-satunya hal yang dapat ditentukan adalah bahwa itu adalah tubuh yang hidup, kata Fang Yu. Tubuh hidup, wajah Ye Sengsui terkejut. Namun, saya baru saja membakar tetes cairan terakhir di tubuhnya. Secara teori, ia seharusnya tidak bisa melompat lagi, tapi sulit untuk mengatakan apakah ada yang seperti itu di bawah tanah. Fang Yu berbaring, dikatakan. Di bawah tanah, wajah Ye Sengsui sedikit berubah. Aku juga belum menemukan jawabannya, kata Fang Yu sambil terus bergerak maju. Ye Sengsui tertegun sejenak, lalu mengikuti lagi. Keduanya berjalan keluar dari gerbang sekolah bersama-sama. Setelah berjalan beberapa saat, Fang Yu tiba-tiba berhenti. Kamu Sengsui, Nona Ye? Kapan kamu masih akan mengikutiku? Fang Yu bertanya. Aku mampir saja. Mobilku ada di depan. Wajah Ye Sengsui sedikit memerah, dan dia menunjuk ke sebuah mobil mewah panjang yang diparkir di pinggir jalan. Merek mobil mewah ini adalah Bentley, dan harga pasarannya lebih dari 10 juta yuan. Ye Sengsui baru duduk di bangku kelas 2, namun keluarganya dilengkapi dengan mobil khusus yang mewah, yang menunjukkan sumber keuangan keluarga Ye. Sekarang sudah lewat jam 12. Fang Yu melihat waktu di telepon dan berkata, kalau begitu, kamu bisa mengundangku makan.
Kebetulan kamu juga mengatakan apa yang ingin kamu katakan. Jangan ikuti aku lagi. Ye Sengsui terkejut, lalu dia tersenyum dan mengangguk, Tuan Fang, Anda bisa masuk ke mobil saya dulu. Saya tahu restoran yang bagus. Setelah Fang Yu naik mobil khusus Ye Sengsui, mobil itu melaju terus dan meninggalkan kampus Universitas Nandu menuju distrik Songhu di Universitas Nandu. Distrik Songhu terletak di ibu kota bagian selatan dan merupakan wilayah paling berkembang kecuali wilayah tengah. Ini terkenal dengan lingkungannya yang indah. Mobil khusus Ye Sengsui akhirnya berhenti di depan sebuah restoran yang didekorasi dengan indah. Papan nama restoran ini tertulis dalam bahasa Jepang yang artinya bunga musim panas. Restoran Xiahua adalah restoran Jepang terbaik di metropolis selatan. Restoran ini telah dianugerahi 3 bintang Michelin selama 10 tahun berturut-turut. Saya telah ke sini beberapa kali sebelumnya dan rasanya sangat enak. Saya harap Anda menyukai Tuan Fang, Ye Sengsui diperkenalkan. Fang Yu mengangguk, dan keduanya berjalan ke toko bersama. Begitu dia memasuki toko, seorang pelayan berkimono menyambutnya dan membungkuk kepada Fang Yu dan Ye Sengsui. Tamu yang terhormat, apakah Anda punya janji? Pelayan itu bertanya dengan hormat. Ye Sengsui tidak berbicara, dan mengeluarkan kartu putih dari tas tangannya. Melihat kartu ini, wajah pelayan berubah, dan dia membungkuk lebih hormat, dan berkata, Yang terhormat Nona Ye, Anda ingin lantai berapa? Carikan saja kamar yang lebih tenang untukku. Jawab Ye Sengsui. Oke, silakan ikut denganku. Pelayan itu berbalik dan berjalan ke atas. Restoran ini tidak memiliki ruang tamu, dan setiap meja tamu duduk di ruangan terpisah, tersembunyi di balik tirai. Fang Yu dan Ye Sengsui mengikuti pelayan ke sebuah kamar di sebelah kiri di lantai 2. Nona Ye yang terhormat, ini adalah kamar pribadi paling tenang di toko kami. Saya harap Anda puas, kata pelayan itu dengan hormat. Ye Sengsui mengangguk. Setelah itu, dia melihat menu dan memesan 2 makanan utama. Setelah pelayan pergi, Fang Yu menyesap gelas airnya, memandang Ye Sengsui, dan berkata, mari kita bicarakan, apa yang ingin kamu lakukan denganku. Ketika menyangkut urusan bisnis, wajah Ye Sengsui berubah menjadi lurus, dan dia duduk tegak, menatap Fang Yu dengan mantap, dan berkata, Tuan Fang, pernahkah Anda mendengar cerita tentang Shenlong? Tentu saja, orang Tiongkok seharusnya pernah mendengar tentang Shenlong, kata Fang Yu. Ye Sengsui berhenti, sepertinya sedang mengatur bahasa, lalu mencondongkan tubuh ke depan sedikit dan berkata, apakah Tuan Fang percaya pada keberadaan Shenlong? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu tidak yakin aku memiliki kekuatan naga? Untuk apa kamu masih menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Ye Sengsui dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, aku memang merasakan kekuatan naga di tubuhmu, tapi hanya sesaat, lalu menghilang. Jadi, Fang Yu bertanya, tidakkah menurutmu ada masalah? Tidak, karena kekhasan keluargaku, aku sangat peka terhadap kekuatan naga, dan tidak akan pernah ada kesalahan pada saat ini. Pada saat itu, tubuhmu benar-benar mengeluarkan nafas naga. Ini adalah fakta tertentu. Ye Sengsui berkata dengan tegas di matanya. Yah, apa yang bisa dibuktikan? Kata Fang Yu. Ini ada hubungannya. Mata Ye Sengsui sedikit bersemangat, dan berkata, keluarga Ye kami adalah garis keturunan penjaga Shenlong. Keluarga kami dilahirkan untuk garis keturunan Shenlong. Penjaga naga. Fang Yu sedikit bingung. Orang-orang di dunia bahkan tidak bisa memastikan keberadaan Shenlong. Kenapa tiba-tiba muncul keluarga penjaga Shenlong? Menurut buku kuno, terakhir kali naga muncul gelombang www.novelringan.com gelombang adalah 10.000 tahun yang lalu. Ye Sengsui berkata bahwa keluarga Ye adalah penjaga naga. Apakah keluarga Ye memiliki sejarah puluhan ribu tahun? Lebih panjang dari sejarah Tiongkok. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak mungkin sebuah keluarga bisa bertahan selama puluhan ribu tahun. Dengan asumsi keluarga seperti itu benar-benar ada, lalu mengapa tidak diketahui selama bertahun-tahun? Bahkan Fang Yu, monster tua yang telah hidup hampir 5.000 tahun, belum pernah mendengarnya. Apakah gadis ini punya otak kecil? Fang Yu memandang Ye Sengsui dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tuan Fang, saya tahu Anda mungkin menganggap apa yang saya katakan agak tidak masuk akal, tetapi ini adalah fakta. Jika Anda bersedia kembali ke rumah Ye bersama saya, Anda akan percaya semua yang saya katakan. Ye Sengsui berkata dengan sangat serius. Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya, berapa tahun umur keluargamu?
1.200 tahun, jawab Ye Sengsui. Saat ini, keluarga besar dengan warisan yang mendalam sebenarnya baru berusia 2 hingga 300 tahun. Tetapi bahkan jika Ye Sengsui tidak berbohong, keluarga Ye benar-benar memiliki sejarah 1.200 tahun, itu tetaplah tentara. Shenlong menghilang dari dunia 10.000 tahun yang lalu. Yang disebut wali hanya memiliki sejarah 1.200 tahun, jauh dari itu. Dan 1.000 atau 200 tahun yang lalu, jika Shenlong benar-benar muncul dan meninggalkan keluarga penjaga, bagaimana mungkin Fang Yu tidak mengetahuinya? Meskipun dia lesu pada saat itu, dia masih mengetahui sesuatu tentang peristiwa besar. Tapi melihat ekspresi serius Ye Sengsui, Fang Yu tidak langsung membantahnya. Shenlong memang ada, dan Fang Yu memang telah menyerap asal-usul Shenlong dan memiliki kekuatan Shenlong. Tapi yang disebut penjaga naga, tampak sangat aneh. Bab 387, Kutukan Keluarga. Ye, nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu adalah penjaga naga? Fang Yu bertanya setelah menyesap teh lagi. Ini semboyan keluarga peninggalan nenek moyang keluarga Ye. Selain itu, kami juga punya buktinya. Wajah lembut Ye Sengsui penuh dengan keseriusan, dan dia berkata dengan suara rendah, nenek moyang kita telah melihat Shenlong dengan mata kepala mereka sendiri. Pernahkah Anda melihat Shenlong dengan mata kepala sendiri? Beritanya cukup eksplosif. Namun menurut legenda, tubuh Shenlong setidaknya memiliki panjang beberapa ratus meter dan lebar hampir 100 meter. Jika memang muncul, bukankah akan menimbulkan sensasi? Tapi Fang Yu berubah pikiran. Setelah dia menyerap asal-muasal Shenlong, seekor naga emas kecil muncul di area kemaluannya, melayang sepanjang waktu. Kalau dipikir-pikir seperti ini, jika Shenlong muncul dalam bentuk yang serupa, itu akan sangat mengelak. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, apalagi? Banyak rahasia pikiran dalam keluarga kami yang diberikan oleh Shenlong. Kata Ye Sengsui, kemana perginya Shenlong? Fang Yu bertanya, moto keluarga yang ditinggalkan oleh nenek moyang menyebutkan bahwa naga akan meninggalkan garis keturunannya. Namun garis keturunan ini tidak pasti dalam waktu dan tempat dan dapat muncul pada siapapun di dunia. Petik 2. Misi kami dari keluarga Ye harus menemukan seseorang yang memiliki darah Shenlong dan menjaga pertumbuhannya, sampai dia benar-benar menjadi Shenlong yang sesungguhnya. Kata Ye Sengsui. Fang Yu mendengarkan, mengerutkan kening semakin dalam. Awalnya dia mengira Ye Sengsui sedang berbicara omong kosong, tetapi setelah mendengarkan begitu banyak, dia tiba-tiba merasa bahwa Ye Sengsui sepertinya tidak berbicara omong kosong. Shenlong meninggalkan darah. Apakah dia tinggal di laut dalam di bawah pulau Kowloon? Pada saat ini, Fang Yu sekali lagi teringat naga emas kecil yang berputar-putar di sekitar dantiannya. Mungkinkah ini darah naga di mulut Ye Sengsui? Sepertinya benar, naga emas kecil ini benar-benar terlihat seperti naga muda. Fang Yu mengangkat matanya, menatap Ye Sengsui, dan bertanya, saya ingat apa yang Anda katakan tadi malam, izinkan saya membantu. Mengapa Anda membutuhkan bantuan? Bukankah itu hanya untuk menemukan seseorang yang memiliki darah Shenlong dan melindunginya? Mendengar pertanyaan ini, wajah Ye Sengsui tiba-tiba menjadi jelek, dan dia berbisik, aku baru saja memberitahumu bahwa Shenlong memilih keluarga Ye kami sebagai wali, dan memberi kami banyak harta dan teknik. Petik 2. Tetapi dalam berurusan dengan Shenlong, gaji itu relatif. Ketika Shenlong memberi kita hal-hal ini, itu juga memberikan kutukan pada garis keturunan keluarga Ye kita. Karena itu, wajah Ye Sengsui sangat pucat, dan bibirnya sedikit bergetar. Kutukan apa? Fang Yu bertanya. Jika kita tidak menemukan siapapun yang memiliki darah Shenlong, setengah dari anggota keluarga akan mati setiap 30 tahun. Kata Ye Sengsui dengan suara gemetar. Fang Yu mengerutkan kening. Setiap 30 tahun, separuh anggota keluarga akan meninggal. Ini adalah siklus yang sempurna. Separuh anggota lainnya yang masih hidup harus terus melatih generasi berikutnya dalam 2 dekade ini, dan terus menjaga pemilik garis keturunan naga yang tidak mengetahui keberadaan mereka. Dengan kutukan seperti itu, bahkan jika keluarga Ye memiliki teknik dan harta yang ditinggalkan oleh Shenlong, akan sulit bagi mereka untuk menjadi benar-benar kuat, dan mereka hanya bisa terus mencari pemilik garis keturunan Shenlong dengan putus asa. Kutukan ini, sungguh kejam. Fang Yu berkata dalam hatinya. Berbicara tentang kutukan, Ye Sengsui sepertinya memikirkan kesedihannya,
matanya memerah, dan matanya yang indah berteriak dengan air mata kristal. Kami tidak punya cara lain. Kutukan yang ditinggalkan Shenlong tidak bisa diubah. Kami hanya perlu mencari dari generasi ke generasi untuk menemukan orang-orang dengan darah Shenlong. Kami hanya berharap bisa segera lolos dari neraka ini. Ye Sengshui berkata sambil menangis. Fang Yu memandang Ye Sengshui dengan tenang, tanpa berbicara. Ye Sengshui segera berhenti, menyeka air mata, menatap Fang Yu, dan berkata, 19 tahun telah berlalu sejak terakhir kali kutukan itu terjadi. Kita hanya punya 1 tahun lagi. Jika kita tidak menemukan darah naga ini pemilik ini, setengah dari keluarga kita akan mati. Dan aku salah satunya. Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan berkata, bagaimana kamu tahu kamu akan menjadi salah satu dari mereka? Bukankah ini acak? Ye Sengshui menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, 10 tahun setelah kutukan menyerang, akan ada tanda pada anggota keluarga, dan tanda ini menunjukkan bahwa mereka akan menjadi korban serangan kutukan berikutnya. Terlebih lagi, semakin dekat itu adalah serangan kutukan. Seiring berjalannya waktu, tubuh orang yang ditandai akan menjadi lebih lemah. Ketika dia mengatakan ini, Ye Sengshui tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, dan dia sangat tenang. Dia tiba-tiba menarik lengan bajunya ke belakang, memperlihatkan kulit seluruh lengannya. Saat ini, Fang Yu melihat ada banyak tanda abu-abu di kulit lengan Ye Sengshui. Itu adalah kabel satu persatu, yang dihubungkan bersama, dan kabelnya cukup rumit. Dalam setahun terakhir, bekasnya akan naik ke leherku, lalu ke wajahku, dan ke seluruh tubuhku. Lalu, saat itu, vitalitasku akan habis. Kata Ye Sengshui. Saat ini, pelayan siap menyajikan. Ye Sengshui menarik lengan bajunya ke belakang dan menarik napas dalam-dalam. Fang Yu sedikit mengernyit, berpikir. Kata-kata Ye Sengshui seharusnya benar, tidak berbohong. Tapi Fang Yu masih memiliki banyak keraguan. Shenlong muncul lebih dari 1000 tahun yang lalu, mengapa dia tidak mendengar suara angin saat itu? Mengapa Shenlong meninggalkan darahnya ke seluruh penjuru dunia, dan mempercayakan keluarga biasa sebagai wali, dan meninggalkan kutukan kejam untuk memaksa sebuah keluarga melakukan sesuatu demi itu? Dan yang paling krusial, jika Shenlong telah benar-benar punah setelah mengakui keluarga Ye sebagai penjaganya 1200 tahun yang lalu. Jadi di manakah persembunyiannya dalam sejarah panjang ribuan tahun? Mengapa informasi tentangnya tetap ada 10.000 tahun yang lalu? Tidak peduli bagaimana Anda berpikir, tidak ada yang benar. Terlebih lagi, semuanya dipenuhi dengan suasana yang aneh dan sesat. Naga adalah hewan suci, mengendalikan kekuatan kesucian dan melambangkan cahaya. Akankah itu benar-benar meninggalkan kutukan yang begitu kejam pada keluarga biasa? Dan darah Shenlong benar-benar membutuhkan keluarga manusia untuk menjaganya. Jika kamu menemukan pemilik garis keturunan Shenlong, apa yang harus kamu lakukan untuk menghilangkan kutukan pada dirimu? Fang Yu bertanya, selama kita membawa orang ke balai leluhur di rumah kita, otomatis kutukan pada kita akan terangkat. Ye Sengshui menatap Fang Yu dengan mantap. Dalam kutukan ini, ada bekas luka di tubuhnya, selain dia, ibunya, sepupunya, Del. Orang-orang ini adalah orang-orang terdekatnya, dan dia tidak ingin melihat mereka mati. Fang Yu adalah pukulan terakhirnya. Jika Fang Yu bersedia pergi ke rumah Ye, membaca www.uukansu.com keluarganya bisa diselamatkan. Tapi Fang Yu tidak mengungkapkan posisinya, tapi menundukkan kepalanya dan mulai makan. Ye Sengshui penuh dengan harapan di dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa hal semacam ini tidak bisa dipaksakan, dan tidak bisa terlalu cemas. Belum 2 hari sejak dia bertemu Fang Yu, dan dia mengucapkan banyak kata yang tampak tidak masuk akal bagi orang lain. Fang Yu sudah sangat baik untuk tidak menganggapnya sebagai orang gila. Dia masih punya waktu hampir 1 tahun untuk membuat Fang Yu mempercayai hal ini. Setidaknya untuk saat ini, dia bisa melihat harapan bahwa keluarga Ye tidak lagi segelap 1000 atau 200 tahun terakhir. Memikirkan hal ini, Ye Sengshui merasa jauh lebih nyaman. Tuan Fang, makanlah perlahan. Meskipun restoran ini memiliki 3 bintang Michelin, hidangannya tidak terbatas. Ye Sengshui berkata sambil tersenyum. Fang Yu mengambil 1 gigitan dan memakan semua yang ada di depannya dalam 3 atau 2 gigitan. Ye Sengshui segera mempersilahkan pelayan masuk dan terus menambahkan hidangan lainnya. Di dalam kamar, Fang Yu kenyang dan makan, sementara Ye Sengshui memperhatikan Fang Yu dengan tenang, tanpa memindahkan makanan di depannya.
Setelah beberapa saat, ruangan seberang tiba-tiba mulai mengeluarkan suara bising. Seolah-olah seseorang sedang mabuk dan saling berteriak. Ye Sengsui sedikit mengernyit, memanggil pelayan dan bertanya, mengapa pihak lain begitu berisik. Saya minta maaf mengganggu makanan Anda, Nona Ye. Saya akan segera pergi dan menangani ini untuk Anda. Pelayan itu membungkuk dalam-dalam dan pensiun. Dalam waktu 5 detik setelah pelayan pergi, suara yang lebih keras terdengar dari ruangan seberang. Apa kamu tahu siapa Lao Su? Berani bilang Lao Su berisik. Bosmu tidak berani mengatakan hal seperti itu saat duduk di depanku. Ledakan. Selanjutnya terdengar tangisan pedih dan suara teredam benda berat berjatuhan. Ekspresi Ye Sengsui berubah, dia segera berdiri dan keluar kamar. Bab 388, Penguasa Kendo. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Saat ini, pelayan sudah berbaring di tengah ambang pintu ruangan seberang, memegangi perutnya, dan berteriak. Persetan denganku. Di ruangan seberang, teriak lagi. Wajah Ye Sengsui dingin, dan dia hendak melangkah maju. Saat ini, di ruangan di lantai 2 ini, ada tamu yang menjulurkan kepala untuk memeriksa situasi. Harga restoran ini memang tidak murah, dan semua orang yang bisa datang makan di sini cukup mudah dikenali dan memiliki kualitas tertentu. Dan pria ini tidak hanya berkualitas rendah, tetapi bahkan berani bertindak atas nama pelayan, itu keterlaluan. Para tamu memandang ke pintu kamar pria itu dengan wajah jelek, tapi tidak ada yang mau membuat masalah. Pada saat ini, tirai di kamar sebelah Ye Sengsui keluar dari seorang pria berseragam samurai biru dengan pedang panjang di pinggangnya. Samurai ini berusia sekitar 40 tahun, wajahnya berubah-ubah, namun penampilannya cukup tampan. Rambutnya sangat panjang, dikepang, dan jatuh di belakang-belakang kepalanya. Melihat orang ini muncul, ekspresi Ye Sengsui berubah. Nafas samurai ini begitu dahsyat, terutama saat dia bertemu dengannya. Ye Sengsui merasa ada beberapa bilah tajam yang menusuknya dari segala arah, seluruh tubuhnya dingin. Samurai itu langsung menuju kamar di seberang Ye Sengsui. Saat melewati Ye Sengsui, dia berkata dalam bahasa Jepang, dipinjam. Ye Sengsui segera mundur selangkah. Samurai itu langsung menuju ruangan seberang. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Ingin melampiaskan amarahmu pada bajingan itu. Bodoh, teriak pria di ruangan seberang. Ledakan. Detik berikutnya, tubuh pria itu terbang keluar dan menghantam dinding luar dengan suara yang keras. Para tamu di lantai 2 berseru-seru. Pria itu hancur, namun amarahnya membuat otaknya sesak. Dia berjuang untuk berdiri, menunjuk prajurit di ruangan itu, dan mengertakkan gigi dan mengutuk, berani mengalahkan Lao Su. Apakah kamu bodoh yang berani mengalahkan Lao Su? Jika kamu punya jenis, jangan pergi. Lao Su tidak akan mengganggu tangan dan kakimu hari ini. Kipas. Sambil berbicara, pria berperut buncit itu mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon. Pada saat yang sama, keamanan restoran juga meningkat ke atas. Tapi di detik berikutnya, cahaya perak menyala di bagian depan leher pria yang menelepon. Mata pria itu terbuka tajam, dan telepon di tangannya jatuh ke tanah. Garis darah yang sangat halus muncul di lehernya. Setelah 2 detik penuh, pria berperut buncit ini kaku dan jatuh ke tanah, dengan darah mengalir. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir bereaksi. Pria ini terbunuh. Baru saja dibunuh. Dia bahkan tidak mendengar teriakannya. Samurai itu secara acak melemparkan pisau di tangannya ke belakang, lalu berjalan ke arah pelayan yang dipukuli sambil duduk di koridor, berjongkok, mengangkatnya, dan bertanya tentang situasi dalam bahasa Jepang. Pelayan itu sudah kaget, seluruh tubuhnya gemetar, tidak bisa bicara. Apakah kamu baik-baik saja? Samurai itu mengira pelayannya tidak mengerti bahasa Jepang, dan malah bertanya dalam bahasa Cina yang agak blak-blakan. Aku baik-baik saja, jawab pelayan itu dengan ngeri. Samurai itu mengangguk, berdiri, dan melihat sekeliling. Saat ini, para tamu di sekitarnya sudah ketakutan dan terpana. Tidak ada yang mengira samurai ini akan langsung membunuhnya. Meskipun kualitas pria itu sangat rendah, dia bahkan berhasil menyerang pelayan, tetapi dia tidak mati. Semua orang mengira samurai ini hanya ingin memberi pelajaran pada orang ini. Namun tanpa pikir panjang, pria itu langsung dibunuh. Ini terlalu kejam. Banyak tamu menjadi pucat dan menoleh. Beberapa tamu bahkan ingin memanggil polisi.
Saat ini, manajer toko berlari. Dia melirik mayat yang tergeletak di genangan darah, wajahnya berubah. Tapi saat dia menoleh untuk melihat ke arah samurai itu, ekspresinya menjadi penuh hormat lagi. Pak Honda, saya harap kejadian ini tidak mengganggu minat makan Anda, kata manajer toko dalam bahasa Jepang. Samurai yang dikenal sebagai Honda menggelengkan kepalanya dan berjalan perlahan kembali ke kamarnya. Saat ini, beberapa suara sanjungan terdengar di dalam ruangan. Seperti yang diharapkan, menjadi pendekar pedang nomor 1 di Om. Tuan Honda benar-benar memiliki semangat seorang ksatria. Petik 2. Tentu saja, Tuan Honda ada di dunia kendo Jepang Timur, tapi semua orang mengaguminya. Tuan Honda, para tamu tercengang, mata mereka ngeri. Mengapa samurai bernama Honda terlihat seperti tidak terjadi apa-apa setelah membunuh orang? Dan manajer toko juga berperilaku cukup tenang, tanpa rasa tanggung jawab. Bagaimana kabarnya? Mata semua orang penuh ketakutan. Dunia seni bela diri Tiongkok juga memiliki banyak pejuang yang kuat, seperti Master Wuzun. Tapi betapapun kuatnya seorang pejuang, dia harus mematuhi aturan. Jangan pernah membunuh sesuka hati, terutama membunuh manusia. Tapi Dongri yang bernama Honda ini mengakhiri hidupnya begitu saja. Saya turut berduka cita atas kejadian hari ini. Konsumsi hari ini gratis. Anda bisa makan dengan percaya diri, kata pengelola toko kepada para tamu, lalu memerintahkan satpam di belakang untuk membuang jenazah yang kaku itu. Para tamu bereaksi dan kembali ke kamar mereka satu demi satu, tidak berani berbicara lebih banyak. Mereka semua adalah orang-orang pintar. Jelas sekali, samurai tidak dapat dengan mudah menyinggung keberadaannya, jika tidak, penanganan manajer tidak akan terlalu rendah hati. Sekarang setelah manajer toko melakukan ini, kelompok pelanggan mereka tidak dapat bertindak gegabah. Samurai itu membunuh tanpa berkedip, siapa yang berani memprovokasi dia? Ye Sengsui mengerutkan kening dan kembali ke kamar. Saat ini, Fang Yu baru saja menghabiskan semua hidangan di atas meja dan sedang minum air. Tuan Fang, Ye Sengsui tampak serius dan ingin memberitahu Fang Yu apa yang baru saja terjadi. Ini terlalu berlebihan, orang-orang hanya berbicara sedikit lebih keras dan membunuh mereka, kata Fang Yu. Namun, samurai itu terlihat cukup kuat. Fang Yu berkata lagi, ya, aura di tubuhnya cukup ganas. Kata Ye Sengsui, hei, makan dan minum yang cukup, pulang dan tidur siang. Fang Yu berdiri dan menggeliat. Ye Sengsui juga tahu bahwa tidak disarankan untuk usil saat ini. Saya akan mengantarmu kembali, Tuan Fang. Ye Sengsui mengikuti Fang Yu dan meninggalkan ruangan bersama. Ruang Honda ada di depan. Ketika Fang Yu lewat, dia melirik ke dalam. Saat ini, Honda yang sedang minum hanya menoleh dan melihat keluar pintu. Mata keduanya bertemu di udara. Itu dia, pupil mata Honda sedikit menyusut dan wajahnya langsung tenggelam. Dia tidak menyangka akan bertemu Fang Yu di tempat ini. Beberapa waktu lalu, kabar buruk datang dari kamar dagang Jepang Timur di Pulau Kowloon. Presiden Kimura tewas di tangan musuh. Dan Kimura adalah sahabat Honda. Keduanya sudah saling kenal sejak mereka masih muda, belajar kendo bersama, dan menjadi master kendo terkenal di Tonichi gelombang www.novelringan.com gelombang dan kemudian masuk ke kamar dagang Tonichi bersama. Bakat kendo Honda lebih baik, dan dia dipromosikan ke ranah Master Kendo sebelum Kimura. Ternyata Honda masih memikirkan duel adil lainnya setelah Kimura dipromosikan ke ranah Master Kendo. Tapi sekarang semuanya hancur. Kimura benar-benar mati, sahabatnya sudah mati, dan yang membunuhnya adalah seorang Cina bernama Fang Yu. Setelah Honda menyelesaikan pekerjaannya, ia bergegas ke China. Dia ingin membalaskan dendam Kimura. Ini adalah hari ketiga Honda datang ke China. Dia menerima kabar bahwa Fang Yu muncul di Nandu baru-baru ini, jadi dia bergegas ke Nandu semalaman. Tanpa diduga, saya akan bertemu Fang Yu di sini. Ini menyelamatkannya dari kesulitan menemukan seseorang. Ledakan, Honda membanting bagian atas meja dan berdiri. Meja kayu itu hancur dalam sekejap, dan orang-orang di meja yang sama bergegas kembali. Fang Yu memandang Honda dengan mata merah dan kebencian di wajahnya, sedikit bingung. Mengapa orang ini sepertinya sangat membencinya? Fang Yu, hari ini aku ingin membalaskan dendam temanku Kimura. Kepalamu, aku ingin kembali ke rumah Kimura secara pribadi. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Honda meraung dengan suara serak. Kimura benarkah?
Fang Yu dengan cepat teringat presiden yang ditemuinya di Pulau Kowloon. Ternyata di sini untuk membalas dendam. Fang Yu menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Aura Honda menjadi semakin kuat, dan diiringi dengan niat membunuh yang kejam. Bas! Dia langsung menghunus pedang panjang yang disematkan di pinggangnya, ujung pedangnya mengarah ke Fang Yu. Awalnya acuh tak acuh dan berpuas diri, wajahnya tiba-tiba berubah. Ini sebenarnya pedang ini. Bab 389, benarkah? Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Pedang di tangan Honda sangat tajam, dan cahaya perak sedingin es tiba-tiba muncul. Di tengah bilahnya, terukir 2 karakter. Yuan Dao. Pedang Yuan Dao adalah salah satu dari 10 pedang terkenal Wan Jianzong 4000 tahun yang lalu. Sebagai sekte kelas 1, Wan Jianzong memiliki latar belakang yang sangat mendalam. Dalam hal penggunaan senjata ajaib, itu adalah senjata nomor 1 di dunia keabadian pada saat itu. Banyak kemampuan hebat menghabiskan banyak uang untuk membiarkan Wan Jianzong menggunakan senjata ajaib eksklusif mereka. Dalam proses ini, 10 pedang terkenal muncul. Di antara 10 pedang terkenal, kecuali pedang yang menempati peringkat pertama, 9 pedang lainnya tidak diberi peringkat. Dan pedang Yuan Dao ada di dalamnya. Master pertama pedang Yuan Dao adalah kekuatan besar di periode integrasi. Kemudian, karena beberapa alasan, pedang Yuan Dao akhirnya kembali ke gudang senjata dewa dari 10.000 pedang sekte, dan tidak ada berita dunia setelah itu. Fang Yu tidak menyangka senjata ajaib seperti itu akan muncul di tangan orang Jepang Timur dalam ribuan tahun. Kata Yuan Dao terukir pada bilah pedang Yuan Dao, namun tempat yang menonjolkan ciri-cirinya terletak pada gagangnya. Gagang pedang Yuan Dao terbuat dari batu mutiara yang sangat indah, bersinar dengan cahaya yang aneh. Perlite adalah bahan yang sangat langka, dan kekerasan serta toleransinya jauh lebih unggul dibandingkan bahan halus lainnya. Hanya Wan Jianzong yang menguasai saluran batu mutiara dan menggunakan batu mutiara untuk menempa banyak senjata ajaib, yang juga menjadikan senjata ajaib yang diproduksi oleh Wan Jianzong menjadi eksistensi unik di dunia. Karena orang lain tidak bisa mendapatkan batu mutiara tersebut, tentu saja mereka tidak bisa menirunya. Fang Yu memandang pedang Yuan Dao di tangan Honda dengan keterkejutan di matanya. Honda menggenggam gagang sebening kristal yang terbuat dari batu mutiara dan mengarahkannya langsung ke wajah Fang Yu. Om, suara pedang yang tajam bergema di seluruh ruangan, membuat orang-orang yang hadir gelisah. Dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Fang Yu bertanya. Honda tidak berniat berkomunikasi dengan Fang Yu, meraih pedang Yuan Dao dan menebas ke depan. Bilahnya menebas di udara, seolah-olah kekosongan itu terkoyak, dan sebuah suara meledak. Pada saat yang sama, energi pedang yang ganas meledak darinya, menebas lurus Fang Yu. Fang Yu berbalik dengan ringan, menghindari aura pedang ini. Pedang Qi menghantam dinding di belakang Fang Yu, dan dinding yang terbuat dari kayu langsung ditembus. Lantai 2 yang baru saja sepi tiba-tiba menjadi gelombang. Para tamu di setiap kamar keluar lagi dan melihat ke ruangan tempat suara itu berasal. Saya Honda Yuji, ahli kendo yang hebat, hari ini saya akan membalaskan dendam teman-teman saya, dan Anda harus memenggal kepala Anda. Honda Yuji menggeram pelan dalam bahasa Jepang, lalu mencondongkan tubuh ke depan dengan pedang di kedua tangannya, menginjak kakinya, dan bergegas menuju Fang Yu. Wajah Fang Yu tidak berubah, dan gelombang udara tiba-tiba keluar dari tubuhnya, mengguncang Ye Sengsui yang berdiri di belakangnya untuk jarak tertentu. Detik berikutnya, Honda Yuji bergegas ke depan Fang Yu, melambaikan pedang Yuan Dao di tangannya, dan menebas ke arah Fang Yu. Ada ledakan sorak-sorai di ruangan itu. Mereka yang makan malam bersama Yuji Honda adalah anggota kamar dagang Tonichi, dan mereka semua pernah mendengar ketenaran Yuji Honda, sang ahli kendo. Tuan Kendo, di Tonichi, tidak lebih dari 10 orang. Ini jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup untuk melihat ilmu pedang dari Master Kendo yang hebat dengan mata kepala sendiri. Tuan Honda, hancurkan anak ini. Potong kepalanya dan balas dendam ketua Kimura. Bunuh anak ini. Beberapa orang di ruangan itu semuanya berteriak dalam bahasa Jepang, mata mereka bercanda dan bersemangat. Mereka seperti menonton pertunjukan yang bagus, dan tidak pernah mempertimbangkan menang atau kalah. Fang Yu bahkan tidak memiliki senjata di tangannya, bagaimana bisa menjadi lawan Honda Yuji. Satu-satunya yang harus diperhatikan adalah bagaimana Honda Yuji membantai Fang Yu. So,
Ho, ho. Setiap kali Honda Yuji mengayunkan pedangnya, pedang itu pasti akan memunculkan aura pedang dan meledak ke arah Fang Yu pada saat yang bersamaan. Tapi Fang Yu dengan sempurna menghindarinya. Setelah lebih dari selusin pedang diambil, bahkan dinding di kedua sisi pintu runtuh, tetapi rambut Fang Yu tidak terluka. Bagi Honda Yuji, ini pertama kalinya terjadi selama 20 tahun kepemimpinan Kim. Fang Yu sangat cepat sehingga dia tidak terlihat seperti manusia. Namun Yuji Honda sudah mempersiapkan mental sejak dini. Sebagai sahabat sejati Kimura, dia mengetahui dengan baik kekuatan Kimura yang sebenarnya. Bisa dibilang di Jepang Timur, kekuatan Kendo Kimura yang sebenarnya adalah yang kedua setelah 10 Master Kendo. Fang Yu bisa membunuh Kimura Zen, jadi kekuatannya tidak boleh dianggap remeh. Apalagi kalau musuh seperti ini bisa dibunuh dengan mudah, Honda Yuji merasa bosan. Setelah Honda Yuji membuat 20 pedang berturut-turut, sosoknya tiba-tiba mundur dan menghentikan serangan. Para anggota kamar dagang Jepang Timur yang telah minum banyak anggur dan memerah wajahnya, ekspresi mereka sedikit berubah ketika Fang Yu aman. Tamu-tamu lain di lantai 2 sudah tercengang. Di bidang penglihatan mereka hanya melihat pedang gila Honda Yuji. Kecepatan setiap pedang terlalu cepat untuk melihat posisi bilahnya, dan hanya bayangannya yang terlihat. Kalau terus begini, kebanyakan orang sudah lama dipotong menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Fang Yu tidak terluka. Bagaimana Anda melakukannya? Ketika semua orang melihat ke arah Fang Yu, mata mereka hampir jatuh. Dan Ye Sengsui, yang didorong beberapa meter oleh Fang Yu, menatap punggung Fang Yu dengan tatapan kosong saat ini, dan sedikit lebih tegas dalam menyimpulkan bahwa Fang Yu adalah pemilik garis keturunan naga. Kekuatan yang ditampilkan Fang Yu benar-benar mengejutkan. Mungkin inilah yang seharusnya dimiliki oleh pemilik garis keturunan Shenlong. Fang Yu memandang Honda Yuji dengan ekspresi dingin dan serius, dan tersenyum, lanjutkan. Kalimat ini tidak diragukan lagi merupakan sebuah provokasi. Honda Yuji mengerutkan kening dan menggeram pelan, menggenggam gagangnya dengan kedua tangan. Bas! Seluruh tubuh pedang Yuan Dao bersinar dengan cahaya biru pucat. Ilmu pedang sekolah air Anam. Grandmaster Honda benar-benar mengharukan. Anggota kamar dagang Jepang Timur di belakang berdiri dengan semangat. Honda Yuji mengepal dan bergegas menuju Fang Yu lagi. Kali ini, kecepatannya lebih cepat. Dia hanya terburu-buru seperti ini, dan semua orang yang hadir bisa merasakan momentum yang sangat dahsyat datang. Di saat yang sama, ada rasa dingin yang mengerikan di hatiku. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata, memegang pisau tajam, bertumpu pada leher. Menghadapi Honda Yuji yang kembali lagi, mata Fang Yu berbinar, dan kaki kirinya melangkah mundur. Honda Yu memegang pedang Yuan Dao bekas, dan pedang pertama menusuk dada Fang Yu. Fang Yu melangkah ke kiri dan menghindari pukulan itu. Tapi saat ini, gagang pedang Yuan Dao bersinar terang. Lalu, terdengar seruan seru. Ada lusinan bilah pedang yang bersinar dengan cahaya biru muda di semua sisi tubuh Fang Yu. Bilah ini menusuk Fang Yu bersama-sama. Dalam hal ini, Fang Yu tidak bisa dihindari. Namun dalam sekejap mata, Fang Yu tiba-tiba menghilang di tempatnya. Lusinan pedang menembus udara pada saat bersamaan. Melihat pemandangan ini, tidak hanya orang-orang di sekitarnya, bahkan wajah Honda Yuji pun ikut berubah. Gelombang www.lightnovelpdf.com Gelombang bagaimana mungkin? Pukulan ini adalah salah satu fitur mematikannya, seluruh prosesnya hanya membutuhkan waktu 2 detik. Selain itu, bilahnya datang dari segala arah, tidak peduli seberapa cepatnya, ia pasti akan bertemu dengan salah satu bilahnya, dan membayar harga yang mahal. Tapi Fang Yu menghilang begitu saja di tempatnya. Tak satu pun pedang yang mengelilinginya menembus Fang Yu. Ini di luar pemahaman Honda Yuji. Tuan Honda, hati-hati. Saat Yuji Honda masih shock, anggota kamar dagang Tonichi di belakangnya tiba-tiba berteriak. Saking bersemangatnya Honda Yuji, ia pulih dan segera berbalik. Benar saja, Fang Yu sudah berdiri di belakangnya dan mengulurkan tangannya padanya. Brengsek, ceroboh. Jantung Honda Yuji melonjak. Dengan posisi ini, cukup sulit baginya untuk menghindari pukulan Fang Yu. Satu-satunya cara untuk merespons adalah dengan menyerang. Setidaknya biarkan Fang Yu berada di tangan babak ini. Memikirkan hal ini, Honda Yueri mengertakkan gigi, mencurahkan seluruh kekuatannya ke tangannya dan menusuk perut Fang Yu. Retakan, namun detik berikutnya, Fang Yu kembali menghilang di depan Honda Yuji. Honda Yuji tidak merasakan sakit,
hanya merasakan ringan di bagian pinggang, seperti ada sesuatu yang diambil. Kemudian, sosok Fang Yu kembali muncul di depan Honda Yuji. Saat ini, dia sedang memegang sarung di tangannya. Sarungnya yang ditempelkan Honda Yuji di pinggangnya, sarung pedang Yuan Dao. Kamu punya senjata tapi aku tidak punya. Ini tidak adil. Fang Yu berkata dengan senyum tipis di wajahnya, selanjutnya, aku akan menggunakan sarung ini untuk melawanmu. Gunakan sarungnya sebagai senjata. Mendengar kata-kata Fang Yu, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Bab 390, Semangat Samurai. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Wajah Honda Yuji pucat. Bagi seorang ahli ilmu pedang, pendekatan Fang Yu sudah merupakan penghinaan dan provokasi terbesar. Brengsek, brengsek. Dia harus membunuh Fang Yu dan membuatnya menyesali semua yang telah dilakukannya. Hati Honda Yuji meledak dalam amarah dan permusuhan. Dia mengepalkan pedangnya lagi dan bergegas menuju Fang Yu. Aliran air. Honda Yuji bergegas ke posisi sekitar 2 meter dari Fang Yu sambil mengayunkan pedangnya ke depan. Aura pedang tajam yang panik dan padat meledak ke arah Fang Yu. Alasan mengapa sekolah Honda Yuji disebut sekolah air adalah karena kepadatan yang disebabkan oleh kecepatan ilmu pedang seperti memasukkan seseorang ke dalam laut, tanpa tempat untuk bersembunyi. Menghadapi aura pedang yang tak terhitung jumlahnya, Fang Yu meraih sarungnya dan berdiri di depannya. Fang Yu memblokir setiap aura pedang. Setelah itu, Fang Yu maju 2 langkah dan untuk pertama kalinya mulai menyerang. Dia meraih sarungnya dan menusuk Honda Yuji dari depan. Honda Yuji terjatuh dengan pedangnya, mencoba memotong sarungnya untuk memblokir. Tapi saat ini, pergelangan tangan Fang Yu terbalik, dan sarungnya tiba-tiba jatuh ke bawah. Hal ini membuat pedang Honda Yuji berlubang seluruhnya, dan sarungnya mengenai posisi lutut Honda Yuji. Retakan, terdengar suara dingin. Honda Yuji mendengus kesakitan dan mundur beberapa kali. Dia tampak jelek, mengulurkan tangannya dan menyentuh lututnya, mengetahui bahwa tempurung lututnya telah hancur berkeping-keping. Ini jelas merupakan berita buruk. Bagi seorang pendekar pedang, selain ilmu pedang jarak dekat, gaya tubuh juga sangat penting. Tempurung lutut kanannya hancur sehingga membuat Honda Yuji kehilangan mobilitasnya, dan ia tidak bisa menggunakan skill tubuhnya sama sekali. Pada saat ini, ada keheningan di sekitar. Anggota Kamar Dagang Jepang Timur yang telah menunggu pertunjukan bagus, wajah mereka sangat pucat, dan mereka sedikit terbangun karena anggur. Mereka tidak menyangka bahwa Yuji Honda, ahli kendo terkenal di Jepang Timur, akan bertarung melawan seorang pemuda setelah dia datang ke Tiongkok, dan dia akan berakhir dalam situasi ini. Di babak sebelumnya, Honda Yuji menyerang dan Fang Yu menghindar. Hal ini memberikan ilusi kepada semua orang bahwa Honda Yuji lebih unggul. Tapi sekarang, begitu Fang Yu menembak, ilusi ini telah diperbaiki. Hanya 1 putaran. Dalam 1 ronde, Master Kendo Yuji Honda mengalami kerusakan permanen pada lututnya. Apa yang ditunjukkan hal ini? Ini menunjukkan bahwa pemuda ini belum pernah benar-benar menggunakan kekuatannya sebelumnya. Dia sedang bermain dengan Honda Yuji. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Anggota Kamar Dagang Tohoku tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya, dan mereka sangat bingung. Mereka tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Fang Yu memandang ke arah Honda Yuji, sedikit mengernyit, dan berkata, apa yang kamu katakan sebelumnya bahwa kamu adalah ahli kendo? Wajah Honda Yuji pucat, tidak bisa berkata-kata. Dengan kemampuanmu, bahkan seorang murid magang pun belum tentu bisa disebut master yang hebat. Itu terlalu mencolok. Fang Yu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan kecewa, pedang Yuan Dao ada di tanganmu. Itu adalah kekerasan. Apa yang dia katakan mungkin terdengar sombong di mata orang lain. Tapi inilah kebenaran Fang Yu. Menurutnya, ilmu pedang Yuji Honda bahkan tidak sebaik Kimura yang pernah ditemui sebelumnya di Pulau Kowloon. Namun dari perkataan Honda Yuji terdengar bahwa dia terlihat lebih baik dari Kimurama. Ini mungkin tambahan yang diberikan Yuan Dao Jian padanya. Jika tidak ada pedang Gendo dan ilmu pedang murni, kemungkinan besar Honda Yuji bukanlah lawan sebenarnya Kimura. Ini adalah perasaan intuitif Fang Yu. Namun, di mata Fang Yu, apakah itu Maora Kimura atau Yuji Honda, level ilmu pedang kedua pria ini berada pada level magang, yang membuatnya tidak tertarik. Di Tiandaomen, Fang Yu tidak pernah menjadi lawan kakak laki-lakinya Lin Daochen dalam kompetisi ilmu pedang.
Namun, Lin Daochen jauh dari Master Daotian. Keberadaan kedua orang ini membuat Fang Yu merasa keterampilan pedangnya sangat buruk untuk waktu yang lama, dan dia tidak bisa naik ke atas panggung. Tidak sampai Fang Yu keluar dari Sekte Dao Surgawi untuk membandingkannya dengan pendekar pedang lainnya sebelum dia tahu bahwa dia juga cukup kuat. Cukup kuat sehingga tidak ada lawan yang bisa bertahan dengan serius dalam 3 ronde di depannya. Dan kini, Kimura Mae dan Honda Yuji yang mereka temui semakin tak mampu membuat Fang Yu sedikit serius. Fang Yu menghela nafas dan memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Dia memegang sarungnya dan berjalan perlahan menuju Honda Yuji. Setelah tempurung lututnya patah, Yuji Honda kehilangan kemampuan menghindar. Menghadapi Fang Yu yang lewat, jantung Honda Yuji berdebar kencang, bahkan panik. Dia mengepalkan pedang Yuan Dao dan mengayunkannya dengan panik ke arah Fang Yu. Bang, 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 pedang Qi keluar dari sana, dan Fang Yu menghindari semuanya, menghantam dinding di belakang, menyebabkan dinding itu meledak. Di antaranya adalah aura pedang yang menghantam anggota kamar dagang Jepang Timur. Menusuk, pria parubaya botak ini langsung terbelah menjadi 2, darah mengalir. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, kerumunan yang telah menyaksikan pertempuran tersebut begitu ketakutan hingga mereka berteriak berulang kali, dan bergegas menuju tangga bersama-sama, ingin pergi dari sini. Dalam proses ini, Fang Yu sudah berjalan di depan Honda Yuji. Matilah aku, Honda Yuji meraung liar, mengangkat pedang Yuan Dao, dan menebas ke arah Fang Yu. Fang Yu tidak lagi mengelak, tapi mengulurkan tangan kanannya. Bila pedang Yuan Dao dipegang erat oleh Fang Yu, tangan kanan Fang Yu menunjukkan cahaya keemasan samar. Jika tidak, tanpa cedera. Ini, Honda Yuji, benar-benar terpana, dan bibirnya bergetar. Pedang Yuan Dao ini merupakan senjata sakti yang diberikan oleh tuannya, dan benar-benar dapat memotong besi seperti lumpur. Tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang dapat menahan tajamnya pedang ini. Tapi Fang Yu benar-benar menangkapnya dengan satu tangan. Teknik tubuh hantu Fang Yu sebelumnya juga sama menakjubkannya, tapi setidaknya dia menghindari serangan. Namun kali ini, dia langsung memblokir pedang Honda Yuji dengan tangannya. Hal ini membuat Honda Yuji benar-benar putus asa. Fang Yu di depannya sama sekali bukan manusia. Honda Yuji membelalakkan matanya dan menatap Fang Yu, wajahnya pucat. Jika kamu tidak memiliki kemampuan yang cukup, jangan membalas dendam pada orang lain begitu saja. Mulut Fang Yu terangkat, memperlihatkan senyuman bercanda. Honda Yuji langsung berlutut di tanah, bersujud kepada Fang Yu. Dia merasakan nafas kematian. Dia tidak ingin mati. Sebagai ahli kendo, ia memiliki status yang sangat tinggi di Jepang Timur, dengan ribuan murid. Setelah memasuki kamar dagang Jepang Timur, ia memperoleh kekayaan dan wanita yang tak terhitung jumlahnya. Hidupnya hampir selesai, dia tidak ingin mati, dia tidak bisa mati. Tolong biarkan aku hidup, teriak Honda Yuji sambil berteriak dalam bahasa Jepang. Melihat pemandangan ini, ada keheningan di sekitar. Sebelum melakukannya, siapa sangka akan berakhir seperti ini. Seorang ahli kendo yang bermartabat gelombang www.novelringan.com gelombang sebenarnya berlutut dan menangis minta ampun, kehilangan martabatnya. Terutama anggota kamar dagang Jepang Timur, wajah mereka tidak berdarah dan seluruh tubuh gemetar. Ini tidak sejalan dengan semangat seorang samurai. Fang Yu tersenyum sambil menatap Honda Yuji yang sedang berlutut di tanah. Honda Yuji terus bersujud sambil menangis minta ampun. Kamu ingin membunuhku, bagaimana aku bisa melepaskanmu? Kata Fang Yu sambil mengepalkan sarungnya di tangannya. Pria ini penyayang. Saat ini, sebuah suara muncul. Fang Yu menoleh dan melihat seorang pria parubaya. Tuan Honda adalah tetua dari markas besar kamar dagang Jepang Timur. Jika Anda membunuhnya, akan ada masalah yang tak ada habisnya, harap berpikir 2 kali. Manajer itu membungkuk dalam-dalam pada Fang Yu, dengan keringat dingin di punggungnya. Jika bukan karena hubungan langsung antara tokonya dan kamar dagang Tonichi, dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk angkat bicara. Fang Yu memandang manajer toko dengan ekspresi mencibir di wajahnya, dan berkata, ketika dia hendak membunuhku sekarang, mengapa kamu tidak berdiri dan berteriak minta ampun? Manajer toko gemetar dan tidak dapat berbicara. Pada saat ini, memanfaatkan kesempatan Fang Yu untuk berbicara dengan manajer toko, Honda Yuji menghabiskan seluruh tubuhnya dan tiba-tiba bangkit dan menerkam Ye Sengsui yang berdiri beberapa meter jauhnya.
Keinginan untuk bertahan hidup membuat Honda Yuji melupakan rasa sakit yang menusuk di lututnya, dan bergegas menuju Ye Sengshui dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia memeluk tangan Ye Sengshui dengan tangan kirinya, dan pedang Yuan Dao dengan tangan kanannya, dengan bilahnya bertumpu di depan leher Ye Sengshui. Jika Anda tidak bisa menjatuhkan Fang Yu, mulailah dengan wanita di sebelahnya. Dia harus hidup, biarkan aku pergi dari sini, atau aku akan membunuhnya, raung Honda Yuji dengan mata merah.